Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kami Wasilatuna Media Berbagi Ilmu. Sahabat, kita akan belajar tentang pengolahan teks Arab mulai dari awal sampai akhir, mulai dari pemula sampai mahir. Ikuti terus materi demi materi yang akan kita jelaskan. Baik, untuk menambah bahasa Arab pada laptop kita atau pada PC, pada bagian search di bawah ini kita tulis bahasa atau language. Nah, di sini ada language setting. Kita klik saja. Kita akan masuk pada time and language. Kemudian di bagian sini ada untuk menambah bahasa, itu add a language. Di sini yang aktif adalah bahasa Inggris. Kemudian kita klik saja bagian ini, add a language-nya. Di sini ketika sudah kita klik akan muncul berbagai bahasa yang akan bisa kita pilih. Kita disuruh untuk memilih. Di bagian bahasa, ini bahasa Arab ini banyak sekali. Ada Al-Arabiyah Al-Jazair, ada Al-Arabiyah Al-Bahrain, ada Al-Arabiyah Misr atau Arabic Egypt, Arabic Bahrain, dan seterusnya. Nah, apa bedanya? Di sini setahu saya tidak ada bedanya antara bahasa Arab yang ada di menu sini. Biasanya saya memilih dengan Egypt, ya, Mesir. Kenapa saya yakin tidak ada bedanya? Karena huruf yang dipakai adalah sama-sama menggunakan huruf hijaiyah, alif sampai ya. Maka di sini saya milih Egypt atau Mesir karena sudah terbiasa menggunakan itu. Kalau kalian memilih yang lain, silahkan. Kemudian kita klik next, lalu kita klik install bagian sini. Kemudian bahasa Arab sudah muncul. Nah, adapun kita akan bisa mengetahui bahasa ini sudah terpasang atau belum. Yang pertama ini sudah ada namanya. Di bagian bawah sini yang tadinya belum ada ada ing-nya, saat ini sudah muncul. Dan di bagian menu ada dua bahasa, English dan Arabic. Ini menunjukkan bahasa kita sudah selesai kita pasang. Sahabat, apa sih fungsinya ketika kita harus merubah pada icon right to left text direction, kemudian kalau kita mau ngetik atau menulis teks Latin harus dipindah ke left to right text direction. Baik, kita jelaskan dulu. Ketika posisi kita adalah right to left text direction, ini adalah kita menulis huruf Arab. Pengaruhnya diantaranya adalah di sini. Ketika kita mau untuk menjalankan kursor itu adalah ini yang di layar kita berkedip-kedip atau itu namanya kursor. Ketika kita tekan panah ke kiri, dia akan ke kiri. Dan ini sesuai dengan versi right to left text direction. Jadi tombol panah kanan ke kirinya normal begini. Ketika ini ada di posisi, ini ada di teks Arab, kemudian posisi yang kita aktifkan adalah yang left to right text direction. Ini versi Latin atau versi alfabeta. Kalau yang aktif di sini, kelemahan atau yang kita temui adalah ketika kita menggerakkan kursor ke arah kiri, maka dia jalan ke kanan.
dan sebaliknya ketika kita tekan yang sebelah kanan, dia akan berjalan ke kiri. Ketika kita arahkan ke atas, ini posisi right to left take direction, posisi Arab. Kita tekan ke kanan, sama saja dia akan berjalan ke kiri. Ketika kita tekan kiri, dia akan berjalan ke kanan. Dan ini ketika kita mau ngetik kita mengatur teks Arab akan mengalami kesulitan. Maka kita harus memperhatikan penggunaan atau fungsi dari dua tombol ini. Jadi penting menurut saya untuk memperhatikannya, karena akan beresiko memperlambat kerja kita ketika sudah teks itu banyak dalam hal pengaturan. Sahabat, silakan download font 255 font Arab yang ada di bawah deskripsi video ini. Di bagian sini ada penjelasan izin ini akan kita buka 2 hari maksimal setelah ada balasan dari kami. Klik saja untuk meminta akses link dari Google Drive yang sudah kami siapkan. Klik, lalu tunggu sampai kami merespon. Baik, setelah masuk pada menu Google Drive, Anda bisa klik tanda panah yang ada di sebelah atas ini, klik download, kemudian pilih tempat yang akan digunakan untuk menyimpan dari file ini. File ini berbentuk RAR atau WinRAR. Kita klik save. Proses pendownloadan sudah selesai. Baik, selanjutnya kita klik yang ada di download ini, atau kita masuk pada folder yang terdapat dari downloadan ini. Kita masuk pada folder yang ada di downloadan. Tadi saya simpan di menu dokumen. Ini di sini ada free 255 font Arab. Nah, kita klik saja, klik kanan. Lalu di sini ada extract all. Kita keluarkan dulu font ini dari WinRAR-nya agar berada di folder di luar. Kita klik extract. Kemudian kita pilih ya, di sini tetap tempatnya, klik extract. Baik, di sini di sini sudah muncul font yang ada di luar dari WinRAR. Ini sudah berada di folder tertentu atau folder di luarnya. Nah, caranya kita akan menginstal adalah kita blok saja semua. Kita blok Ctrl A, kemudian kita klik kanan, lalu kita klik install. Ini akan menginstal seluruh font Arab ini, 255 font. Di sini ada prosesnya. Nanti kalau ada font yang sudah ada di dalam laptop kita, akan ada konfirmasi bahwasanya font itu sudah ada. Kita tinggal mereplace-nya saja, mengganti dengan yang baru, tidak apa-apa, atau kita bisa men-skip-nya. Ini proses menginstal 76, 79, 80 dan seterusnya. Kita tunggu sampai selesai. Font ini bisa kita gunakan dengan berbagai model yang bisa membantu kita untuk mempercantik teks Arab kita. (175) kurang beberapa lagi, 176,
190, sudah 200. Kita tunggu beberapa saat. Bila nanti muncul tanda bahwasanya ini seperti ini adalah menunjukkan font itu sudah ada. Apakah kamu ingin menggantinya? Kita yes saja agar lebih cepat. No juga enggak apa-apa karena di dalam sudah ada. Yes juga enggak apa-apa, yes saja. Nah, ini ada lagi sampai selesai ya. 24. Nah, ini ada lagi 254. Nah, terakhir masih ada lagi. Dan ini sudah selesai, stop. Nah, baik. Di sini kita sudah menginstalnya. Maka kita cek apakah font itu sudah masuk pada Microsoft Word kita. Nah, ini fontnya sudah masuk semua dan berhasil. Baik, selanjutnya kita akan menulis teks surah Al-Fatihah ini. Perlu diingat kembali bahwasanya bahasa yang sudah kita tambah tadi ada di sini. Kemudian selain itu kita bisa melihat pada menu home di bagian atas ini ada icon namanya right to leave text direction. Ini adalah untuk menulis teks Arab. Jadi right to leave text direction dari kanan ke kiri. Ini adalah karakter dari huruf Arab. Sedangkan kalau aktif di sini ini adalah untuk nulis huruf Latin dari kiri ke kanan. Maka dari itu kita pindah ini ke kanan. Kemudian kita perbesar atau kita rubah hurufnya. Kita pakai Times New Roman. Kemudian kita besarkan lagi ya menjadi 16. Kita nulis surah Al-Fatihah. Nanti kita akan memberi harokat. Mana yang bisa kita harokati, yang panjang nanti kita tinggal dulu. Ya, maaf, ini belum diganti. Tadi kita hanya mengganti pada bagian right to leave text direction. Ini kita ganti dulu ya. Kita tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih angka 1. Kita kasih kurung saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita mengikuti Rasul Utsmani. Ini kita gambar ini saya ambil dari Al-Quran Kemenak yang ada di web. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi nanti kalau kalian menemukan tulisan saya yang salah, nanti kita bisa mengkoreksinya saat memberi harokat. Untuk saat ini umpamanya ada yang terlewat dari pantauan, kita biarkan dulu. Nanti kita akan merubahnya atau menggantinya saat kita memberi harokat. Iyyaka na'budu nasta'in. Ini ayat yang ke-5. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Kalau saya sendiri itu lebih mengutamakan menulis dulu teksnya baru memberi harokat, karena akan bisa lebih cepat daripada kita langsung memberi harokatnya. Alladzina an'amta
alaihim ghairil ini ayat yang ke-7. Amin waladhdallin. Amin. Baik, ini sudah selesai memberi menulis teks Arabnya. Kemudian kalau kita tadi kan saya mengetik dengan keyboard biasa. Bila Anda kesulitan untuk mengetik ini dengan keyboard yang ada ini, Anda bisa menggunakan layar ya. Jadi klik saja di search, kemudian kita pindah Indonesia dulu, on screen keyboard. Nah, ini on screen keyboard. On screen keyboard ini ketika bahasanya kita pindah, dia akan menjadi huruf Arab. Nah, caranya adalah tinggal kita tekan satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bagi teman-teman yang belum mahir untuk menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Dan seterusnya. Jadi Anda bisa terbantu dengan adanya keyboard on screen ini. Kita close. Perbedaan itu perlu kita ketahui hanya terdapat pada ini pilihan keyboard yang dipilih. Ada keyboard itu versinya Arabic 101, kemudian ada yang Arabic 102. Di sini kita lihat versi 101 zalnya ini berada di sekitaran escape. Ini kadang kalau keyboard yang besar atau eksternal besar itu berada di bawah escape. Kemudian kalau yang 102 ini zalnya berada di sekitaran enter di sini. Nah, selain huruf zal itu nanti akan ada beda lagi, yaitu pada harokat, letak harokat. Harokat syiddah itu karena satu tombol dengan huruf zal, maka kalau di versi 101 berada di sekitaran tombol escape. Kemudian kalau di versi 102 itu berada di sini, di area enter juga. Begitu juga ada perbedaan antara harokat kasroh dan kasroten. 101 berada di huruf A dan S, kemudian harokat kasroh dan kasroten pada versi 102 itu berada di atasnya spasi ini. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana menghafal keyboard Arab pada laptop yang kita punya atau komputer yang kita punya. Latihan ini terdiri dari 4 tahap ya, karena butuh waktu juga, tapi insya Allah akan membantu para sahabat. Perlu diketahui bahwasanya keyboard yang kami pakai di sini adalah versi Arabic 101 keyboard. Jadi bagi sahabat yang belum mengetahui, untuk Arabic keyboard itu ada 2 versi, 101 dan versi 102, di mana keduanya ini ada perbedaan beberapa letak huruf, diantaranya adalah huruf zal, harokat syiddah, dan beberapa harokat yang lain.
Untuk mengetahui perbedaan antara versi 101 dan 102, sahabat bisa melihat videonya yang kami cantumkan pada link di bawah deskripsi ini, di bawah deskripsi video ini. Langsung saja, syaratnya cukup mudah. Yang pertama, keyboard yang digunakan oleh para sahabat dalam proses ini adalah keyboard yang tidak ada tempelan huruf Arabnya, atau tidak menggunakan keyboard yang ada tulisan Arabnya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah para sahabat sudah hafal urutan huruf hijaiyah. Tentu syarat yang kedua ini tambah mudah sekali atau sangat mudah sekali. Kenapa? Karena semua yang mau menulis huruf Arab pasti hafal huruf hijaiyah. Syarat yang ketiga adalah latihan dan bersabar. Baik, sahabat, di sini kenapa ada 4 tahap? Saya membaginya. Keyboard ini kan ada tiga baris. Satu, ini baris pertama, huruf-huruf baris pertama, baris kedua, kemudian baris ketiga, dan tahap yang keempat nanti adalah bagaimana menghafal huruf-huruf dengan tambahan fungsi, ya, dengan tambahan menekan shift, seperti harokat, seperti hamzah di atas alif, hamzah di bawah alif, dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan menghafalkan baris pertama dari keyboard kita. Jadi dari sini ada buka kurung dari sebelah kanan, ya, kita menghafalnya dari sebelah kanan. Ini kita lewati dulu, lalu kita dari sini yang tutup kurung. Kalau huruf Arab kan tutup kurung ini. Kalau huruf Indonesia Latin, ya ini buka kurung. Di sini adalah jim, ha, kho. Sekali lagi, jim, ha, kho. Baik, kita praktekkan. Jim, spasi, ha, spasi, kho. Jim, ha, kho. Jim, ha, kho. Jim, ha, kho. Nah, kita sudah dapat, dan ini urut. Lalu kita lompati satu huruf, i-nya kita tinggal dulu. Jadi yang kita tinggal huruf yang sebelah pojok sini sama i. Dari sini hurufnya adalah ain, ghin, fa, qaf. Ain, ghin, fa, qaf. Kita coba dulu. Ain, ghin, fa, qaf. Jadi kita hafalkan urutannya: ain, ghin, fa, qaf. Ain, ghin, fa, qaf. Baik. Kemudian kita lompati lagi satu, e-nya belum kita hafalkan, langsung lompat ke w dan q. Ini adalah short dot, short dot, short spasi dot. Sekali lagi, short dot, short dot. Baik, kita sudah hafal jim, ha, kho, ain, ghin, fa, qaf. Lompat, short dot. Kita praktekkan dulu. Jim, ha, kho, ain, ghin, fa, qaf. Spasi, lompat satu, short dot. Baik, kita sudah hafal berapa key, berapa tombol dengan beberapa menit saja. Lalu kita dari sini yang kita lompat-lompati tadi, ini adalah huruf dal. Dal, ya. Dal di sini, dal. Zalnya di sini. Ini versi 101. Zal. Dal, zal.
Dal tadi yang sebelum jim, zalnya di pojok sini, sebelahnya angka 1. Dal spasi zal. Oke, sudah 2 ya, dal dan zal. Tinggal i dan e. I itu h ya, i h. E sa. Sa. H sa. H sa. H sa. Kita ulangi secara berurutan ya, atau secara urutan yang kita lakukan tadi. Ini dulu jim, ha, kho, lompat, ain, rin, fa, kof, lompat lagi, sod, dot, spasi. Yang pojok dal, zal, i-nya h dan sa. Baik, kita sudah hafal banyak huruf. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 13 huruf yang sudah kita hafalkan. Selanjutnya, sahabat, untuk mengasah hafalan kita, maka kita harus menancapkan atau menanam betul-betul dengan cara mempraktekkan. Baik, di sini saya sudah punya teks. Ini saya ambilkan dari buku Bahasa Arab kelas 7 terbitan 2020. Baik, ini untuk melebarkan layar kita sembunyikan ininya dengan cara tadi klik kanan. Di sini klik kanan, kita pilih yang bawah. Lalu biar enak atau gampang untuk melihat teks yang kita cantumkan di situ, kita klik view, lalu kita split untuk memecah layar secara horizontal. Kita klik yang bawah, kemudian kita scroll. Di sini saya menggunakan mouse, maka tinggal gulung saja. Kalau sahabat menggunakan mouse yang touchscreen-nya itu, maka harus di pecet-pecet atau ditekan-tekan yang panah ke bawah. Saya menggunakan mouse, tinggal kita gulung. Baik, kita menulis teks ini. Ismi Faruq, ana tilmidun fil fasli sabi. Baik, untuk baris yang kedua dan selanjutnya atau di bawahnya, karena belum kita ajarkan, secara cepat langsung saja saya tulis ana fa. Mana fa? Tadi ain gin fa. Kof mana? Faruq. Komanya mana? Koma bahasa Arab itu memunculkannya sif ka. Kalau sif dengan panah dengan koma biasa, itu komanya seperti koma Indonesia, jadi kurang tepat, harus sif dan ka. Sif ka. Ana tilmidun. Mana zalnya? Di sini. Tilmidun, fa, ya, al, fa-nya sini, shot-nya sini, lam, fil fasli as-sabi', ainnya di sini, ya kan? Ain dengan fa, qaf, ain fisabi bil mad, sini dal, rosati al mu tawas si roti Allah. Haknya di mana di sini? Al hukumiyati 1 bi madinati. Dalnya di sini Malang. Lang pakai jim. Jimnya berarti di sini. Jim Malang. Oke. Sampai di sini, dan ini butuh latihan secara kontinu untuk menghafalkan betul-betul dari baris pertama sini sampai huruf zal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.
kita sambungkan pada video tips menghafalkan keyboard secara cepat pada bagian kedua. Kita lanjutkan menghafal keyboardnya, yakni baris kedua. Jadi pada video sebelumnya adalah kita menghafalkan baris yang pertama. Pada saat ini kita akan menghafalkan baris yang kedua. Sahabat, untuk menghafalkan keyboard baris kedua ini berbeda caranya dengan yang pertama. Untuk yang kedua ini kita menghafalnya dari tengah. Jadi kalau kita belajar ngetik cepat itu kan tangannya harus berada di gini kan, baik gini. Nah di sini jadi posisi 1 2 3 4 1 2 3 gini. Ini alif, H itu alif, alif ba ta, alif ba ta, alif spasi ba spasi ta. Jadi alifnya bersebelahan dengan ta. Kita ulangi, alif, kemudian ba-nya melewati G, berarti F-nya itu ba, ta-nya J. Alif ba ta. Sampai hafal, alif ba ta, alif ba ta. Hati ya, 3 1 1 2 3. Lalu dari sini titik 2. Titik 2 ini adalah kaf, lam, ini yang dilompati tadi. Kaf, lam, mim, nun. Kaf, lam, mim, nun. Kaf spasi lam, G, mim, nun. Sekali lagi, kaf, lam, mim, nun. Jadi kita sudah hafal alif ba ta, kaf, lam, mim, nun. Nah, berarti yang belum itu ini sama ini ya, kurang 4. Lalu yang kita hafalkan adalah ini, S dan A. S itu sin. Jadi perhatikan, S sin. Jadi seperti transliterasinya. Kalau dalam bahasa Indonesia S, kalau dalam bahasa Arabnya sin. S sebelah kanannya, sebelah kiri, mohon maaf, sebelah kirinya huruf A ini shin. Sin, shin. Sin, shin. Kita ulangi, alif ba ta. Oke, dari sini kaf, lamnya di sini lam, mim, nun. Kemudian sin, shin. Berarti kurang berapa? Kurang 2, yaitu huruf titik 2 di atas dan D. Ini adalah po. Titik 2 itu po, titik 2 di atas po. Ini ya, po, ya, po, ya, po, ya. Kita ulangi, alif ba ta, kaf, lam, mim, nun. Lalu lompat ke sini, sin, shin. Ini to, ya. Kita sudah hafal 1 2 3 4 5 11 huruf dalam beberapa menit. Selanjutnya, sebagaimana yang kita sampaikan, syarat menghafal keyboard Arab yang pertama adalah keyboardnya tidak ada tempelan huruf Arab atau tidak menggunakan keyboard yang ada tulisan huruf Arabnya. Yang kedua, sudah hafal urutan huruf hijaiyah. Dan yang ketiga adalah latihan. Selanjutnya kita akan melatih dari
melatih dan murojaah dari huruf yang kita hafalkan tadi dikombinasikan dengan hafalan tahap pertama. Baik, kita lanjutkan. Kita besarkan dulu layarnya. Masih dengan teks yang sama pada tahapan pertama. Kita klik view, lalu klik split. Kita scroll, saya menggunakan mouse sehingga menggulungnya atau men-scrollnya lebih cepat. Kalau sahabat menggunakan laptop dengan touchscreen, maka harus ditekan pojok sini. Baik, di sini kita akan meneruskan tulisan li asyiqaun fil fasli minhum mahmud wa mahbub wa mahfuz wa mas'udah wa marfu'ah. Li asyiqa, li lamnya di sini, ya-nya di sini. Li asyiqa, shotnya as, dal, qafnya sini. Masih mengingat-ingat hafalan yang lalu, alif sini. Hamzah saja. Li asyiqa, fa, ya, spasi, alif, lam. Jadi alif lam itu berjajar ya. Ini alif, ini lam. Jadi kalau menghafalnya tadi memang kita lompat-lompat agar urut, tetapi pada dasarnya alif lam itu beriringan. Ha, alif, lam itu sebelah kirinya. Fil li asyiqaun. Fil fasli berarti fa, shot di sini, lam lagi. Fil fasli, koma, sif, ka. Minhum, mem, nun, haknya di sini, min, hum. Titik 2, sif, titik 2, sama. Mahmud, mem, haknya di sini, masih ingat? Mah, mem lagi, wawu, dal di pojok sini, mahmud. Koma, wa mahbub, mem, ha, baknya di mana? Baknya di sini, ba, wawu, ba, mahbub, koma, wa mahfuz, wa, mem, ha, fa di sini, wawu, zo, wa mas'udah, wawu, mem, sin, ain, wawu, dal, tak marbutoh. Kemudian yang terakhir marfu'ah, wa, mem, ro, fa, wawu, ain, tak marbutoh. Baik, ini sekedar latihan singkat. Tentu semakin banyak teks yang diketik, maka akan menjadikan hafalan kita menjadi lebih baik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, dikarenakan dua baris tadi itu adalah banyak yang sudah urut, maka baris yang terakhir ini adalah bisa dikatakan sisa dari yang sudah diajarkan atau dari yang sudah dicantumkan di atas. Caranya adalah di bagian kiri, ini lebih mudahnya, di bagian kiri dari C, X, Z, ini adalah hamzah di atas wawu, hamzah saja, hamzah di atas alif layyinah, hamzah di atas wawu, spasi, hamzah saja, spasi, hamzah di atas alif, hamzah di atas wawu, hamzah saja, kemudian hamzah di atas alif layyinah. Ini kita hafalkan 3, hamzah di atas wawu, hamzah, hamzah di atas alif. Kita praktekkan lagi, hamzah di atas wawu, hamzah,
hamzah di atas alif layyinah. Yang selanjutnya kita hafalkan huruf V, yaitu ro. Ro, kemudian titik za. Ro V za titik. Ro V za titik. Kita murojaah kembali. Hamzah di atas wawu, hamzah, hamzah di atas alif layyinah. Ro, titiknya za. Sudah hafal 5 tombol. Selanjutnya, ini sudah tidak ada yang urut, maka kita mulai dari sini. Yang belum, di sini adalah huruf zo. Zo. Sekali lagi, zo. Wawu, tak marbutoh. Zo, wawu, koma itu, koma dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya itu tombol wawu. M, tak marbutoh. M, tak marbutoh. Zo, kemudian wawu, kemudian tak marbutoh. Zo, wawu, tak marbutoh. Zo, tak wawu, wawu, tak marbutoh. Kita murojaah dari awal, dari huruf hamzah di atas wawu, hamzah saja, lalu hamzah di atas alif, alif layyinah. Ro, yaitu V. Za tadi apa? Titik. Sahih, titik. Lalu zo, kemudian wawu, lalu M, tak marbutoh. Tinggal 2, N dan B. N itu alif layyinah. Alif layyinah. Kalau D itu ya, jadi bentuknya sama, cuman D itu ada titiknya, sedangkan N itu tidak ada titiknya. Sahabat, tinggal 2 tombol lagi, yaitu N dan B. N itu adalah alif layyinah, B adalah lam alif. N alif layyinah, B lam alif. Sekali lagi, N alif layyinah, B lam alif. B lam alif. Bedanya N dengan D, kalau N itu tidak ada titiknya, kalau D itu ya, jadi ada titiknya di bawah. Sekarang kita sudah hafal tombol 1, 2, 3, 4, 5, 10 dalam beberapa menit. Kita ulangi lagi dari sini. Kita enter saja. Ya di atas wawu, hamzah, ya di atas alif layyinah. Ro, titik adalah za. Zo, wawu, tak marbutoh, alif layyinah, dan lam alif. Kita praktekkan. Hamzah di atas wawu, spasi, hamzah, spasi, hamzah di atas alif layyinah, spasi, ro, spasi, za, spasi, zo, spasi, wawu, spasi, tak marbutoh, spasi, alif layyinah, spasi, lam alif. Jadi kita sudah menghafalnya, tinggal prakteknya. Seperti pada video yang sebelumnya, kita sudah menyiapkan teksnya. Kita klik split agar bisa melihat teks yang ada di atas dari latihan yang sama. Seperti syarat yang kami sampaikan, bahwasanya untuk menghafal keyboard Arab itu adalah yang pertama, sahabat tidak boleh atau tidak boleh menggunakan keyboard yang ada tulisan Arabnya atau ada tempelannya. Yang kedua, harus hafal huruf hijaiyah, urutannya maksudnya. Yang ketiga adalah latihan. Latihan kali ini
kita akan menggabungkan sambil memurojaah lafal-lafal yang sudah kita hafalkan pada video pertama dan video kedua. Baik, yang kita sudah praktekkan adalah sampai lafaz marfu'ah. Kita lanjutkan untuk mempraktekkan menulis haqibati launuha ahdar wa haqibatu mahmud launuha aswad fiha maqlamatun wa firjarun wa mibratun wa mim sahatun. Kita praktekkan. Haqibati, ha, qaf, sini ya, ba, ta, di belakang ada ya-nya. Haqibati, spasi, launuha, lamnya di sini, lau, wawu, lau, nun di sini, mim nun, ha. Nah, launuha ahdar, hamzah qata, ha, do-nya di sini, ahdar, koma, sif, ka. Wa haqibatu mahmud, wa, ha, qaf, haqiba, wa haqibatu tak marbutoh, wa haqibatu mahmud, mim, ha, mim, wawu, dal di sini. Launuha, lam, wawu, nun, ha, alif. Launuha aswadu, hamzah di atas alif, sin. Kalau Anda sudah hafal dengan bisa menggunakan tangan dua malah lebih cepat lagi. Aswadu, koma, fiha miklamah, fiha. Ini kalau saya lebih cepat mengetiknya, fiha miklamah wa firjar wa mim sahah. Wa haqibatu mahbubin launuha, wa haqibatu mahbubin launuha azraq. Nah, ini kalau sudah hafal kita cepat untuk menulisnya. Fiha qalamun wa mirsamun, fiha qalamun wa mirsamun wa hibrun wa qalamur rasos Para sahabat, demikian bagaimana kita menghafalkan baris ketiga dari keyboard kita, keyboard berbahasa Arab. Langsung saja kita akan menghafalkan beberapa tombol yang diiringi atau yang dibarengi dengan menekan shift dan tombol yang lain. Ini adalah tahap atau bagian yang keempat untuk menghafal keyboard bahasa Arab. Yang kami sampaikan di sini tidak seluruh tombol yang ada pada keyboard ini, tetapi bagian-bagian huruf-huruf atau hal-hal yang biasa digunakan dan dipakai. Baik, kita mulai. Kita akan menghafalkan harokat, kemudian menghafalkan huruf hamzah di atas alif, huruf hamzah di bawah alif, lalu ada koma dan titik. Kita mulai dari harokat. Sahabat, kita perhatikan di sini ada huruf I, W, E, R, A, S. Jadi ini adalah tombol-tombol harokat. Qi itu fathah,
W itu fathatain, E doma, R domaten, A kasro, S kasroten. Saya ulangi, fathah, fathatain, doma, domaten, kasro, kasroten. Kita praktekkan shift kemudian dengan huruf Q. Saya tekan dengan tangan kiri shiftnya, shift. Saya pakai ini ya, tangan kanan shift biar kelihatan, tangan kiri Q. Shift Q. Harokat fathah, kita spasi, shift W. Kemudian spasi, shift doma, kemudian shift R domatain, shift A kasro, kemudian shift S kasrotain. Kita ulangi lagi, shift Q fathah, shift W fathatain, shift E doma, shift R domatain, shift A kasro, shift S kasrotain. Jadi perlu diingat kembali, fathah, fathatain, doma, domaten, kasro, kasroten. Kita ulangi, fathah, fathatain, doma, domaten, kasro, kasroten. Dan 6 harokat yang kita hafal. Kemudian ada sukun. Sukun letaknya di X, shift X, sukun. Sukun. Selain sukun ada syiddah. Syiddah itu berada di tombol zal. Jadi kalau tidak ada shiftnya, yang keluar adalah huruf zal. Kalau di tombol shift, maka yang keluar huruf harokat syiddah. Syiddah. Nah, jadi shift, syiddah, shift, syiddah. Baik, kita ulangi lagi, fathah. Dari sini fathah, fathatain, doma, domaten, kasro, kasroten, sukun, syiddah. Baik, sudah 8 keyboard yang kita hafalkan. Selanjutnya, sahabat, kita akan menghafalkan huruf hamzah di atas alif, yaitu shift alif, shift H ya. Kalau tanpa shift itu keluarnya alif biasa, shift H itu keluarnya adalah hamzah di atas alif. Kalau hamzah di bawah alif, shift Y. Kita ulangi, shift H, shift Y, shift H, shift Y. Baik, dari awal harokat fathah, fathatain, doma, domaten, kasro, kasrotain, sukun, lalu syiddah, kemudian hamzah di atas alif, shift H, shift Y untuk hamzah di bawah alif. Selanjutnya yang sering dipakai dalam penggunaan teks Arab adalah memanjangkan huruf. Di sini ini spesialnya huruf Arab itu bisa dipanjangkan. Artinya huruf-huruf yang bisa menggandeng dengan huruf sesudahnya itu bisa dipanjangkan, yaitu dengan cara shift J. Shift J, shiftnya ditekan, J-nya ditekan. Nah, ini nanti contohnya begini. Bisa kita praktekkan nanti, memanjangkan huruf shift J, shift J, shift J. Nanti kita praktekkan. Lalu ada koma. Sahabat, untuk koma Arab kita menggunakan shift K. Ya, shift K.
shift K, koma shift K. Kalau koma kita menggunakan koma yang versi Indonesia, itu kepalanya, maaf ini biar kepalanya itu sama seperti teks Indonesia. Nah, nanti kita praktekkan dan kita bandingkan pada teks yang ada, teks Arab yang ada. Lalu untuk titik sama, titik tinggal, kalau ini tidak dikasih shift, ini kan huruf za, huruf za. Sedangkan kalau kita kasih shift itu keluarnya titik. Huruf koma ketika tidak tanpa shift itu huruf nun, ketika ada shiftnya itu koma. Baik sahabat, kita praktekkan menulis huruf Arab dari surah Al-Ikhlas. Ini sudah kita siapkan teksnya, kita atur dulu seperti sebelumnya. Lalu kita klik view, lalu split. Kita akan menulis semua teks yang ada di gambar atas ini, mulai identitas suratul Ikhlas. Kita tengahkan dulu agar cepat, kita menggunakan Ctrl E untuk senternya. Sin di sini kalau kita praktekkan ya, sin, wawu, ro. Baik, ini prakteknya adalah kombinasi dengan materi yang sebelumnya. Karena ini kita mempraktekkan tombol-tombol tertentu, maka tombol-tombol tertentu yang muncul pada teks ini yang akan kita explore atau kita uraikan, kita jelaskan. Suratul Ikhlas, shift Y. Kemudian Suratul Ikhlas, kita enter. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tulis. Di sini lafaz Allah secara otomatis kalau dia tidak diharokati di awalnya, maka harokatnya harokat tegak di atas syiddah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Qul huwallahu ahad. Ahad shift H. Ahad. Kemudian kita kasih ayat 1. Allahus Somad. Lam yalid walam yulad. 3. Ini kebesaran, kita kecilkan dulu hurufnya agar angka 3-nya bisa naik ke atas. Baik, kita enter. Walam yakun lahu kufuwan hamzah di atas alif ahadun. Ayat keempat. Baik sahabat, kita akan mempraktekkan mengharokatinya. Caranya begini, kita arahkan pada huruf sesudahnya. Contohnya ini suratul, kita letakkan mouse-nya di sesudah huruf, kemudian kita tekan shift E, kemudian kita pindah dengan jari arah panah ini, jari kanan kita pindah, lalu kita tekan sukun. Ro, ini fathah, ini dhammah. Kemudian di sini sukun, di sini kasroh. Ikhlas. Nah, untuk harokat fathah, contohnya yang ada di lam alif ini, saran saya kita mengharokatinya di atas alif, bukan di setelahnya lam, tapi di huruf alifnya. Kalau kita harokati di sini, terkadang office kita, tulisan kita bisa rusak, ya. Jadi beberapa Microsoft Word itu kalau diletakkan tepat di atasnya huruf sebelum alif, itu
tulisannya menjadi rusak. Artinya tidak seperti yang ini, berbeda. Al-ikhlasi. Untuk ini kita letakkan di alif saja ya. Al-ikhlasi. Bismillah. Sukun. Asra. Sita. Sif. Qi. Fathah. Sif. X. Ar-Rahman. Itu harokat tegak. Sahabat, untuk memberi harokat tegak ini karena bukan harokat default dari keyboard, ini ada pengaturannya khusus. Maka dari itu apabila sahabat ingin memberi harokat tambahan, maka ikuti video cara memberi harokat tegak dan panjang pada teks Arab yang kami sertakan juga pada deskripsi di bawah. Ini kita harokati panjang, ALT-I. Nah, ini bisa panjang. Ini ada cara khusus. Jadi dia tidak ada di defaultnya keyboard, tetapi ada menggunakan simbol. Ar-Rahmanir-Rahim. Ahadun, di sini tanwin. Baik. Sahabat, bila ingin memberi harokat atau bagaimana caranya memberi harokat dengan cepat, ikuti juga pada deskripsi video ini, yakni tips cepat memberi harokat pada teks Arab. Allahus somad. Hus-somadu. Kemudian lam. Nah, di sini kalau kita mau mempraktekkan memanjangkan huruf, di sini bisa. Lam, kita tambahi shift J, lamnya menjadi panjang. Lam yalid, lam yalid, harokat kasroh. Di sini kita panjangkan, bisa panjang. Tulisannya bisa panjang. Walam, yulat. Shift J. Semakin panjang, semakin lama kita menekan, hurufnya semakin panjang. Jadi yang bisa ditambahi adalah huruf yang bisa menggandeng huruf sesudahnya. Bila ini ditambahi, ya tentu bisa, tetapi tulisannya tidak jelas. Ini tulisan apa? Walam, shift J, walam yakun lahu. Untuk dhammah yang terbalik ya, kalau sahabat ingin membaliknya, ini juga pengaturannya sama seperti harokat tegak tadi, tidak ada di default keyboardnya, tapi ada pada simbol. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Kita akan mempraktekkan memberi harokat pada teks Arab, tetapi sebelum itu kita akan menulis suratul Fatihah lengkap. Jadi kita tulis kalimahnya dulu, artinya tidak langsung dengan harokat. Kita tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai koma saja. Ini
Baik, kita akan memberi harokat pada surah Fatihah ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tangan kiri kita jari kelingking kita gunakan untuk menekan shift, kemudian nanti harokat yang kita akan tekan dengan jari yang lain, kemudian jari kanan kita, jari telunjuk berada di panah kiri, kemudian jari manis berada di jari di panah kanan, dan jari tengah ini untuk memindah ke atas atau ke bawah. Baik, kita mulai. Ada harokat tegak yang belum kita setting, kita lompati dulu. Mohon maaf, ini banyak suara kendaraan. Alamina Ar-Rahmanir Rahimi. Ingat, kalau tidak bisa terkadang terblok langsung hilang. Maliki Yaumiddin. Ini kita sambil mengoreksi tulisan kita. Iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqimah. Siratal salah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ini ada alif tegak ya, ada alif panjang maksudnya. Dolina. Baik, selanjutnya kita akan merubah atau merubah warna dari harokat ini. Caranya adalah klik file, kemudian klik more, ada option, kemudian pada bagian ini advance kita klik, kita scroll ke bawah terus sampai ketemu ini nih, diakritik. Ini kalau kita mau mewarnai atau merubah warnanya, kita klik centangnya ini, lalu kita klik warna yang lain. Umpamanya kita kasih warna merah ya, harokatnya akan berwarna merah. Kita ulangi lagi. Advance, kita scroll, dia akan berada di bawah ini, numeral. Dia kritik, kemudian kita pindah warnanya menjadi biru. Nah, dia akan merubah warnanya semua dari Word kita ya, tidak bisa per kalimat,
tapi semua yang ada di sini akan berubah warnanya. Nah, ketika kita ingin menghilangkan semua harokat yang ada di teks kita ini, caranya adalah seperti tadi, klik file, more, option, kemudian advance, klik lagi di bagian diakritik ini, kalian centang ininya. Nah, ini dimatikan, kemudian di OK. Nah, ini menghilangkan dari harokat, ya, menghilangkan harokat secara cepat. Kalau ingin mengembalikan lagi, ya tinggal diulang lagi, kemudian advance, cari lagi diakritik. Nah, ini kemudian kalau ini tidak memakai warna, ya kalian centang lagi, kemudian klik OK. Nah, ini kembali lagi. Selanjutnya kita akan memberi harokat panjang dan harokat atau tanda wakof yang ada pada ayat ini. Baik, kita lihat pada lafadz Ar-Rahman, itu harokatnya tegak, kemudian ada lam di atasnya nun, Rabbil Alamin, alamin harokatnya panjang, matobi'i. Bagaimana cara menambahkan ini? Kita letakkan pada huruf mimnya, ya, kemudian kita klik insert, kemudian kita klik more simbol dulu, ya, simbol, more simbol, kemudian kita cari harokat tegak yang ada pada font Times New Roman. Kita scroll, kita cari harokat tegak, ini ketemu, kita klik. Nah, ini bisa kita klik langsung, ya, atau kita buat di keyboard kita. Kalau kita mau men-settingnya di keyboard, kita klik ini shortcut key, lalu kita klik di sini, kalian tekan Alt key. Nah, karena Alt key ini ada, ini saya sudah melakukannya. Alt key ini adalah untuk memudahkan dalam memberi harokat. Kalau harokat biasa, harokatnya adalah shift key, itu harokat fathah. Kemudian kalau kita tinggal menekan dengan Alt atau kontrol, men-settingnya dengan Alt atau kontrol, ini akan yang muncul adalah harokat tegak. Kalau setelah kalian klik Alt key atau kontrol key, kemudian kalian tekan escape. Di sini saya sudah menyimpannya, jadi tidak perlu nah, ini kalau di escape pun akan sama, ya. Baik, ini untuk harokat ini panjangnya. Nah, selanjutnya kita close saja dulu, kita lihat harokat-harokat panjang yang perlu kita kasih. Ar-Rahman, kemudian alamin, Alt key, ini sudah muncul. Ar-Rahman lagi, Alt key, Maliki, Alt key, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian sudah tidak ada. Kita lihat ada tanda wakof apa saja. Di bagian sini ada nun, ya, ada lam di atas. Caranya sama dengan yang tadi, klik insert, kemudian klik simbol, more simbol, cari tanda wakof. Nah, tanda wakof itu kecil-kecil ini, kalian tinggal butuh yang mana. Kita tadi butuh lam alif yang ada di atas. Nah, kita balik lagi, kita cek lam alif kecil di atas. Ini harus teliti. Lam alif, ini ada lam alif. Kita klik dua kali dengan cepat, ya.
atau klik sekali kemudian klik insert, ini sama saja. Ini enggak kelihatan, ini sudah muncul sesungguhnya, cuman ini settingannya tadi ya kurang ke bawah sehingga tidak terlihat. Ini sudah ada ini lamnya, coba kita taruh sini lamnya. Nah ini sudah muncul. Kalau kita munculkan di sini, nah ini mungkin kurang settingannya ya, kurang ke bawah. Kemudian kita close dulu ya. Nah, untuk melihat ini kita cek dulu. Nah ini Ar-Rahmanir Rahim, pada bagian Ar-Rahmanir Rahim ada lam lagi di bagian sini, kita tekan lagi. Nah ini kelihatan, yang ini tadi nggak kelihatan. Lalu Maliki Yaumiddin, di sini ada qaf lam alif, Maliki Yaumiddin. Kita kecilkan aja ya, kita kecilkan. Nah di bagian sini ada tanda waqaf qaf lam ini. Nah ini qaf lam, klik 2 kali atau klik sekali kemudian insert. Saya klik 2 kali ya. Nah, ini udah muncul. Lalu kita cek lagi ayat yang bawahnya, Iyyaka na'budu, di bagian sini ada qaf lam alif lagi. Dia nggak kelihatan, nanti kita atur lagi ya. Al-Mustaqimah, di sini ada lam alif lagi. Nah, udah muncul. Kemudian kita scroll lagi bagian bawah, ada ndak? Ini ada huruf 5, kemudian atasnya ada apa? Lam. Alaihim sebelum ghairil. Kita spasi dulu, kita tulis angka 5. Ini angka 5 ini 2 kali, kemudian di atasnya ada lam alif. Nah bisa ya. Kemudian apalagi ini, al-maghdubi waladhdallin. Ini ada harokat apa ini, panjang ya di bagian sini. Kita cari harokat panjangnya kayak bendera layar, harokat panjang. Ini coba ini, muncul tapi tidak bisa sambung. Kita cek aja, coba kita atur. Berarti ini salah menempatkan. Kalau tidak ada, maka dengan kita kasih ini ya, kita delete alifnya, kemudian shift N. Nah di sini ini kita tidak bisa menyesuaikan dengan ini, mungkin saya belum menemukannya ya. Anda bisa mencoba cari dengan cara tadi di bagian insert, kemudian more simbol. Ada pada teks Arabnya, pada muqaddimah atau khutbah pertama ini ada teks atau ayat yang dimana harokatnya itu tidak bisa melekat atau tidak bisa menyambung dengan teks Arabnya. Contoh dalam ayat qala Allah Ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita perhatikan di sini pada lafal atau pada harokat panjangnya ini, dia tidak melekat pada huruf atau apa ya, tidak bisa melekat sesuai dengan yang semestinya. Seperti halnya ini ada lafal qaf lam alif layyinah ini adalah tanda. Begitu juga lafaz ahaduhuma lahuma shaghira, ini tanda waqaf. Ini tanda-tanda waqaf ini tidak bisa melekat pada teks tersebut. Nah, apa masalahnya? Begini, sahabat sekalian harus mengetahui
ini adalah tombol atau ini harokat panjang, ini adalah harokat tambahan. Itu yang pertama. Harokat tambahan itu bisa dimunculkan atau ditambah melalui insert simbol. Biasanya di sini insert simbol, kemudian klik more. Kemudian setelah itu di bagian Arab biasanya di menunya apa gitu, maksudnya dia dibuat dari pilihan font apa, itu yang terpenting. Nah di sini saya tidak tahu ini apa namanya dibuat dari font apa, tetapi kita bisa melacaknya begini. Ketika kita blok saja ini harokatnya ini, kita lihat pada menu ini apa, fontnya, jenis fontnya. Kita ini kan fontnya tradisional Arabic, secara keseluruhan ini kita rubah. Tetapi pada ayat ini kok harokatnya tidak bisa melekat. Kita lihat pada lafadz harokatnya ini. Nah ini simbol jenis fontnya adalah Times New Roman. Maka solusi terakhirnya adalah khusus pada ayat wa qadha rabbuka sampai terakhir, itu fontnya kita rubah menjadi Times New Roman. Kita coba ya. Kemudian kita rubah ayat atau fontnya menjadi Times New Roman. Kemudian karena beda font, ini tentu mempengaruhi terhadap besaran dari teks ini. Kita coba kecilkan lagi biar agak imbang dengan tradisional Arabic. Baik, kita perhatikan pada lafadz wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Tadi di lafal ini, di harokat panjang ini tadi tidak bisa nyambung. Lafadz ini harokat panjang illa, ihsana tanda waqaf ini juga tidak bisa sambung. Sekarang dia bisa sambung. Sahabat, Microsoft Word yang saya gunakan ini adalah versi tahun 2013. Jadi kemungkinan tampilan yang ada di layar kita mungkin ada yang tidak sama. Di dalam pengaturan angka itu ada 3 macam. Ada yang namanya nanti Arabic, ada Hindi, ada konteks. Baik, kita coba dulu. Yang Arabic, dalam penulisan nomor kita harus memperhatikan ini settingan Arab yang ada di kolom bawah. Ini kadang ada di atas, kadang di bawah. Yang terpenting adalah kolom yang ini. Baik, kita coba dulu. Kita lihat dulu ya settingan yang ada di laptop saya ini. Bagaimana kalau sini, kalau kita klik advance, kemudian kita scroll ke bawah sampai ada show document content. Di sini ada numeral. Nah, kita coba dari Arabic. Kita klik Arabic, kemudian kita klik OK. Baik, kita perhatikan di bagian bawah ini masih English. Kita letakkan kursor pada kolom ini, kemudian kita tekan angka 1, 2. Ini angkanya saya cak, yang penting hasilnya apa bisa kita perhatikan. Baik, ini angkanya Latin. Kemudian kalau kita pindah ke Arabic, kita ketik lagi angkanya. Nah, masih Latin. Ini bagaimana? Baik, nanti kita jelaskan setelah kita praktekkan satu-satu. Arabic sudah kita praktekkan, kemudian kita kembali lagi ke file, kemudian option, kemudian advance, kemudian scroll lagi ke bawah, show document content, kita pilih numeralnya menjadi Hindi. Kemudian ternyata angka yang tadi langsung berubah menjadi angka Arab.
Tetapi yang kita butuhkan adalah kapan kita mau nulis angka Latin dan kapan kita menulis angka Arab. Itu sesuai dengan kondisi. Posisinya di Arab, Arabic ini. Nah, baik kita tulis di sini posisi angkanya, semuanya menjadi angka Arab. Kita rubah lagi menjadi English. Kita klik di sini, angkanya A. Baik, kemudian kita pindah lagi settingannya ke pilihan selanjutnya. Kita scroll lagi, kita klik konteks, kita oke. Kemudian kita perhatikan yang bawah sini adalah posisi English. Kita letakkan di sini, kita ketik angkanya. Angkanya menjadi angka Latin. Kemudian kita klik lagi, kita pindah ke Arabic, kita ketik angkanya. Nah, baik. Kalau kita perhatikan yang English ini angkanya Latin, kemudian yang Arabic ini angkanya Arab. Dari percobaan 3 model ini dapat kita simpulkan bahwasanya ketika settingannya itu Arabic, ini angkanya Latin semua. Kemudian kalau settingannya Hindi, itu angkanya Arab semua. Kalau settingannya itu konteks, artinya kontekstual sesuai dengan kebutuhan. Ketika kita posisi di Arabic, angkanya akan menjadi Arab. Kalau kita posisinya di English atau Indonesia, ya, kadang ada yang men-setting Arab dengan Indonesia. Ini angkanya akan menjadi angka Latin. Baik, mudah-mudahan ini bisa membantu. Terkadang cara kita mengerjakan tugas kita berbeda-beda caranya. Untuk penulisan skripsi, tesis atau disertasi, terkadang kita membuat tiap bab atau tiap pasal itu dalam satu file atau filenya masing-masing. Terkadang kemudian kampus menuntut kita untuk menjadikan satu. Jadi yang sudah dikerjakan dikumpulkan menjadi satu. Sahabat, dalam contoh ini terdapat 10 halaman yang terdiri dari al-faslul awal, kemudian ada footnote-nya diawali angka 1, kemudian ada al-faslul tsani, al-faslul tsalits. Mudah-mudahan ini bisa mewakili dari tugas yang sahabat miliki. Di masing-masing halaman mempunyai footnote, kemudian ada yang tidak sesuai atau kurang menjorok ke dalam sesuai dengan aturan. Nanti kita akan atur bersama bagaimana mengatur dengan cepat. Di sini ada bab 2 atau fasal 2, footnote-nya melanjutkan dari al-faslu al-awwal. Di sini lanjutan, kemudian ada footnote yang belum sesuai. Pada al-faslu tsalits kita perhatikan masih melanjutkan dari nomor atau angka footnote yang sebelumnya. Kita perhatikan, kita scroll ke bawah sampai halaman 10. Di sini belum sesuai dengan aturan, belum menjorok ke dalam. Baik, caranya adalah kita arahkan kursor kita pada akhir dari al-faslu al-awwal, atau kita arahkan pada paling akhir bab pertama. Kemudian kita klik layout, kemudian kita klik bricks. Di situ ada next page, kita tekan. Ketika spasi ke bawah, kita bisa delete agar rapi. Dan kita perhatikan pada al-faslu asani, footnote yang ada adalah secara otomatis dia berubah menjadi 1. Kemudian kita scroll lagi, kita gulung lagi pada akhir dari kemudian kita letakkan kursor kita pada akhir dari halaman al-faslu tsani. Kita klik layout, bricks, kemudian next page. Ketika spasi ke bawah, kita tekan delete untuk merapikan. Dan kita lihat al-faslu as-tsalits, footnote-nya sudah menjadi angka 1.
Selanjutnya, bagaimana kita merapikan footnote dengan cepat? Caranya adalah Ctrl A, klik pada footnote, kemudian klik Ctrl A, kemudian kita tekan yang atas itu sesuai dengan contoh, kita tekan, kemudian kita klik Justify, kemudian kita lihat hasilnya, kita scroll ke bawah, yang tadi di paling akhir itu tidak masuk, sekarang sudah masuk. Kita perhatikan hasilnya, dengan langkah beberapa saja sudah rapi. Kita akan belajar memindah garis footnote yang asalnya berada di sebelah kiri, kita pindah ke sebelah kanan karena teks kita yang lebih dominan adalah teks Arab. Baik, bagaimana caranya? Syaratnya yang pertama, di sini kita harus sudah punya footnote, catatan kaki, sehingga kalau kita lihat teks saya ini adalah kutipan dari kitab Qawaidul Imla. Di sini hanya sebatas sebagai contoh saja. Di sini belum ada catatan kaki, maka tidak ada garis. Bagaimana kita membuat garisnya? Kita arahkan pada di belakang dari lafaz na'ina, kemudian kita klik references. Kemudian di sini ada AB atau insert footnote. Baik, di sini sudah muncul footnote-nya. Kemudian kalau kita mau memindahnya, caranya adalah kita klik view, lalu di sini ada di kolom atau di icon sebelah kiri atas ada views. Di sini ada read mode, kemudian print layout. Kita klik yang draft, klik draft. Setelah klik draft, kemudian kita klik references. Setelah klik references, di sini ada show note. Setelah klik references ada show note, kita klik. Kemudian di bagian bawah ada footnote, kemudian ada all footnote. Kita klik dulu, kita pilih footnote separator, kemudian kita klik home, lalu kita klik icon right to left text direction, klik untuk memindah arah tulisan dari kanan ke kiri. Garisnya sudah pindah ke sebelah kanan. Kemudian untuk menormalkan layar ini kita klik view kembali, kemudian kita pilih print layout. Maka kita perhatikan hasil dari garis footnote kita yang asalnya di sebelah kiri pindah di sebelah kanan. Kita ulangi bagaimana cara merubah ke kiri lagi atau sebaliknya ini. Caranya adalah klik view, ini sudah view aktif, kemudian klik draft, kemudian klik references, klik show note, kemudian klik footnote yang ada di bawah ini, all footnote, kemudian klik footnote separator. Karena tadi posisinya di sebelah kanan, sekarang kita pindah ke sebelah kiri adalah klik home, kemudian kita klik left to right text direction. Ini adalah untuk mengatur teks yang berbasis atau teks Latin. Kita klik dan otomatis garis footnote kita kembali berada di sebelah kiri. Kemudian untuk menormalkan kembali kita klik view, lalu klik print layout, dan kita saksikan kembali garis footnote berada di sebelah kiri. Sahabat Wasilatuna,
Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar 4 tahap tentang penulisan huruf pegon atau huruf ego di Microsoft Word. Yang pertama kita akan pengenalan huruf pegon atau huruf ego. Yang kedua adalah transliterasi huruf pegon. Yang ketiga adalah cara setting huruf pegon pada Microsoft Word. Yang keempat adalah praktek menulis Arab huruf pegon. Jadi jangan skip video ini agar apa yang kita sampaikan bisa sampai semua kepada para sahabat Wasilatuna. Yang pertama, pengenalan huruf pegon. Bagi yang masih belum mengenal, mudah-mudahan penjelasan ini ada manfaatnya. Yang pertama, pengenalan huruf pegon. Pegon menurut KBBI adalah aksara Arab yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa, atau bisa dikatakan bahwasanya menulis Indonesia yang diaksara Arabkan. Jadi kalau di pondok pesantren di daerah Jawa Timur itu memaknai kitab kuning dengan bahasa Jawa. Ketika santri itu bukan berasal dari Jawa Timur, maka mereka akan memaknai dengan pegon tetapi bahasanya bahasa Indonesia. Jenis font yang lengkap untuk penulisan huruf pegon adalah Arabic typesetting. Sebab pengalaman saya bahwasanya pada font tradisional Arabic itu ada karakter-karakter yang tidak ada. Contohnya adalah huruf G. G dalam transliterasi huruf pegon ada kalanya menggunakan huruf K, huruf kaf dengan titik 1. Ada kalanya menggunakan huruf kaf titik 3. Kemudian huruf P. Di sini ada kalanya menggunakan huruf fa, kemudian ada kalanya menggunakan fa titik 3. Sahabat, perlu diketahui bahwasanya menulis huruf pegon itu tidak ada kaidah bakunya. Jadi tidak ada kaidah bakunya. Saya telah meneliti beberapa aurat, beberapa majmuah, kumpulan-kumpulan aurat atau wirid yang dikumpulkan oleh pondok-pondok besar, pondok-pondok pesantren, yang di situ ada sambutan oleh masyayikh sepuh. Kemudian kami baca beberapa yang dari beberapa pondok yang berbeda, yang ditulis sambutannya dengan menggunakan huruf pegon itu berbeda. Artinya ada yang menggunakan huruf vokal atau memperhatikan huruf vokal secara penuh, ada yang tidak menggunakan huruf vokal. Kemudian menurut pengalaman kami juga ketika belajar di pesantren dengan ustadz atau guru yang berbeda, itu cara pengajarannya pun berbeda. Ada yang tidak menggunakan atau tidak memperhatikan huruf vokal A, I, U, E, O. Ada yang menggunakan. Baik, untuk contohnya di sini ada contoh begini, ada tulisan dia berjalan dengan cepat. Ada yang menulis dia ada di atasnya ba itu ada istilahnya pepet yang menggantikan huruf E, berjalan dengan cepat. C itu huruf jim titik 3 ya. Kemudian artinya yang contoh tadi dengan menggunakan huruf vokal E dan A. Ada juga yang menulis dengan tulisan begini, dia berjalan dengan cepat. Nah, yang bawah ini bunyinya sama tetapi membutuhkan angan-angan. Ini maksudnya tulisan apa? Baik. Kemudian menurut hemat kami, nanti ketika sahabat ingin men-setting huruf pegon pada keyboard atau pada Microsoft Word kita, maka disamakan dengan dengan huruf Latinnya. Di sini contohnya adalah kalau nanti Jim itu C ya, C titik 3 menggunakan ALT C. Kalau P itu menggunakan P biasa. Kemudian NG, kemudian
NG itu ain, ada titik tiganya, NY ya dengan titik tiga di bawah, dan pepet adalah seperti harokat panjang. Pepet ditulis di atas huruf. Jadi sekali lagi bahwasanya huruf pegon itu tidak ada kaidah baku, sehingga cara menulisnya pun ustadz yang satu dengan ustadz yang lain bisa berbeda, kiai satu dengan kiai yang lain juga berbeda. Dan di sini sahabat wasilatuna yang kami gunakan adalah menggunakan atau memperhatikan huruf vokal yang ada agar mudah untuk dibaca, untuk dipelajari. Kalau tidak menggunakan huruf vokal yang tidak memperhatikan huruf vokal, pembaca akan berpikir, berangan-angan ini maksud tulisannya apa. Sahabat wasilatuna, yang kedua adalah transliterasi huruf pegon dengan Arabic typesetting. Ini kamus yang kami buat ini sesuai dengan pemahaman kami. Adapun nanti ketika berbeda dengan ustadz, dengan masyayikh yang lain, maka sekali lagi pegon atau pego tidak ada kaidah bakunya. Di sini saya sudah mengurutkan ABCD, abjadun alfabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai dengan Z. Kemudian ada tambahan-tambahan. A itu alif, B itu ba, C itu seperti jim titik 3, D itu dal, kemudian E itu adalah pepet ditulis di atas huruf, kemudian F itu fa, G itu kaf titik 3, H, I ya, J jim, K kaf, L lam, M mim, N nun, O wawu, P itu seperti fa ditulis 3 titik di atas huruf, I qaf, R ro, S sin, T ta, U wawu, V fa, W wawu. Jadi di sini ada kesamaan seperti contoh F dan V, tetapi nanti ketika kita membacanya kita angan-angan kata yang sesuai dengan realitanya. Kemudian di sini ada O, kemudian W, kemudian yang hampir mirip O, U, W itu menggunakan wawu. X tidak ada. Y ya, Z za. NG huruf ain tetapi ada titiknya 3, ditulis 3 titik di atas huruf. H CH, Kho KH, kemudian zal DZ zal, SY shin, SH shot, DL dot, TH ko, DH zo, GH win, NY atau biasanya untuk nya gitu, seperti ya ditulis 3 titik di bawah huruf TS sa. Sahabat, ini contoh membaca huruf pegon. Contoh tulisan pegon yang pertama sate dalam bahasa Indonesia, kemudian kita tulis sin alif ta pepet, bacanya sate. Stiker sin ta ya kaf pepet r atau ro, stiker. Kemudian ada kata cacak dalam bahasa Jawa, itu bisa bermakna kakak atau coba. Cacak itu kakak, itu cacak. Coba itu maknanya juga apa? Bahasa Jawanya cacak. Melihat dari gabungan kata itu nanti maknanya akan ketemu. Kalau ditulis cacak, C A atau C alif kaf, cacak. Mangan dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesianya makan. Mangan itu
mim, alif, ng, alif, nun. Ngumbah, misalnya umba-umba atau ngumbah. Ngumbah itu juga kata kerja bahasa Jawa, maknanya mencuci dalam bahasa Indonesia. Ngumbah, ng, ain, titik 3, waw, kemudian m atau mim, b, a, ngumbah. Nyatoni, nyatoni, melukai dalam bahasa Indonesianya ditulis dengan ny, alif, nya, ta, wawu, nyato, nyatoni, ni, ninya nun, nun, ya. Jadi bisa berbunyi to itu karena ya berangan-angan, maknanya ini bacanya apa, nyatoni. Ada yang menulis dengan huruf to agar bisa bunyi to. Nah, tetapi di sini saya menulis dengan huruf ta, nyatoni, nyatoni. Baik, sahabat wasilatuna, untuk penulisan pegon sendiri ada beberapa pengecualian yang ada, yang kami amati pada tulisan-tulisan masyayikh dan para asatidz. Yang pertama adalah kata atau kalimah yang bahasa Arabnya itu digunakan. Contohnya masjid. Nah, itu tulisannya seperti tulisan bahasa Arabnya, masjid, musolla, sholat, subuh, asar, isya, maghrib, dan lain sebagainya. Baik, penulisan huruf vokal a, i, u, e, o di awal kata menggunakan awalan alif diiringi huruf vokal. Sahabat, ini perlu juga kita sampaikan agar bisa lebih difahami. Ketika ada huruf vokal di depan, nulisnya bagaimana? Contoh, aku. Jadi di sini ada huruf, ada alifnya. Terkadang menggunakan, ini ada hamzahnya. Coba kita ini ada hamzahnya ya. Mohon maaf, ini mungkin pengaturan paragrafnya saja sehingga, atau pengaturan fontnya sehingga hamzahnya tidak begitu kelihatan. Aku. Jadi ada kalanya ditulis dengan hamzah qata', aku, ada kalanya tidak menggunakan hamzah qata', hamzah biasa. Kemudian ada kata ibu. Ditulis ibu, alif, ya, ba, wawu, ibu. Atau bisa hamzah hamzah qata' yang ada di bawah alif, ibu. Kemudian untuk, enak, orang. Jadi sekali lagi para sahabat wasilatuna, huruf pegon tidak mempunyai kaidah baku sehingga penulisannya sesuai dengan pemahaman penulis. Sahabat wasilatuna, langkah yang ketiga adalah bagaimana cara setting huruf pegon pada Microsoft Word. Baik, untuk men-settingnya kita tadi telah melihat atau menyaksikan transliterasi huruf pegon yang perlu kita setting agar menjadi agar mempermudah kita dalam penulisannya. Yang pertama, kita harus perhatikan, perlu saya ingatkan bahwasanya font yang kita pakai ini menggunakan Arabic typesetting. Jadi nanti kalau menulis harus menggunakan font tersebut. Ketika kita menggunakan font yang lain, biasanya menurut pengalaman saya itu adalah fontnya tidak bisa nyambung, tidak bisa lekat, walaupun font tersebut bisa nyambung dengan huruf yang lain. Baik, itu pengingat yang perlu saya sampaikan. Baik, kita akan mengatur huruf C. Huruf C tadi sesuai dengan saran saya,
menggunakan huruf C. Baik, ini adalah cara mengaturnya. Adalah kita klik insert, kemudian klik simbol, kemudian more symbols. Di sini sahabat harus ada Arabic type setting. Jadi kalau sahabat belum mengatur settingan ada tulisan Arab dan fontnya belum ditambah, kemungkinan font ini belum ada. Bagi sahabat yang belum punya font Arab, bisa melihat di channel saya ini ada video tutorial tentang bagaimana men-setting huruf Arab. Di sana ada tutorialnya, kemudian ada blog saya yang sudah saya upload font-font Arab, walaupun tidak banyak, insya Allah di situ bisa membantu. Baik, di sini kita atur menjadi Arabic type setting. Kemudian di subsetnya kita pilih Arabic. Kemudian kita cari huruf C. Nah, di sini sahabat itu banyak sekali modelnya, titiknya maksud saya. Ada yang menggunakan titik 3, yang 2 di atas, 1 di bawah. Ada kalanya seperti jim tapi titiknya 2. Ada kalanya titik 2 kemudian bentuknya ini vertikal. Ada titik 2 bentuknya horizontal, ada titiknya 4. Nah, maka yang kita pilih, kita tetapkan saja huruf jim, titiknya 2 di atas, 1 di bawah. Ini kemudian kita klik dulu hurufnya, kemudian kita klik shortcut key. Ketika muncul kotak seperti ini, di sini sahabat kita tekan, di sini ada ALT plus huruf C bersamaan. Bukan ALT dulu juga nggak apa-apa. ALT C. Setelah ditekan ALT C, secara otomatis di sini muncul. Kemudian untuk menyimpannya di sini kita klik asik, sudah tersimpan. Kita close. Nah, mungkin ada pertanyaan, apa bedanya mengharokati dengan nanti menulis huruf pegon ini? Bedanya adalah ketika kita mau mengharokati huruf Arab, maka kita menekannya adalah shift, kemudian dibarengi dengan K atau dengan huruf di mana harokat itu berada. Tetapi kalau huruf pegon ini yang kita atur adalah menekan ALT dengan huruf yang kita setting. Selanjutnya setelah C, kita akan mengatur huruf atau pepet ya. Pepet itu seperti harokat panjang. Kita lihat di sini. Nah, di sini kelihatan. Ini kalau di layar saya ini mudah-mudahan tidak terlalu kecil. Kemudian kita klik shortcut key. Klik di sini, tekan ALT. Nah, di sini kita samakan, jadi sama-sama seperti huruf pepet. Kalau di tulisan Arab ini huruf zal, harokat syiddah itu di sini. Jadi kita menekan ALT dengan huruf zal. Di situ kan ada simbol seperti harokat atau seperti pepet. Klik ALT, kemudian simbolnya. Di sini tertulis koma atas, kemudian kita simpan dengan klik escape, kemudian close. Kita lengkapi saja dulu semuanya. Kita sudah dapat 2 E, kemudian G. G itu seperti huruf kaf, titiknya 3. G. Ini macamnya banyak, juga ada yang ada layarnya. Kita pakai yang ini, G, kemudian shortcut G, ALT, G, kemudian escape, kemudian kita pilih P.
P menggunakan 3 huruf yang titiknya 3, apa namanya, huruf fa seperti fa titiknya 3. Kita pilih ini, kemudian shortcut K, Alt, P, kemudian kita simpan asik, close. Kita pilih yang lain, P, setelah P. Baik, sepertinya sudah untuk yang satu huruf. Sahabat, di sini ada huruf NG. NG itu kan seperti dengan contoh yang tadi mangan, itu kan ada NG-nya. Nah, agar mudah, saran saya kita menekan 2 huruf itu. Baik, kita cari dulu biar lebih paham, lebih mudah. NG seperti huruf ain, ada titiknya 3. Kita cari, nah di sini. Ini ada, ini titiknya, kita cari yang titik 3. Cari titik 3. Ini titik berapa ini? Coba kita, sudah tidak ada titik 3. Baik, kemudian kita pilih shortcut K, kita tekan Alt, kemudian NG. Nah, jadi untuk memunculkan NG kita harus menekan dua huruf N dan huruf G. Ini untuk memudahkan kita saja. Kemudian klik, sudah disimpan, klik close. Kemudian satu lagi yaitu huruf NY. NY itu seperti huruf ya, titiknya 3. Ini ada. Klik shortcut, kemudian Alt, N, Y, kemudian simpan, close. Sudah selesai, kita keluar dari kotak simbol ini. Kita mulai. Ibu adalah orang, Alt, NG, orang yang baik, yang NG, baik, koma, sangat bertanggung jawab. Sangat pakai NG, sangat nah di sini pakai ALT huruf dal, tang G itu tadi ALT tanggung jawab. Oh, ini gandeng, tanggung jawab kepada keluarga, kepada keluarga. Di sini ALT. Sahabat, ini karena tadi kotaknya itu kecil, mungkin ini saya kurang pas untuk memilih pepetnya ini. Nanti sahabat dalam men-setting di komputernya silakan pilih yang tepat. Ini sepertinya tadi terlalu kecil, saya tidak bisa jelas, sehingga kayak huruf bukan pepet ya, bukan huruf panjang ini, mohon maaf. Kepada keluarga, dia tidak mengenal lelah. Dia tidak mengenal lelah. Dia tidak mengenal lelah.
Kemudian mulai bangun tidur sudah bekerja. Mulai bangun tidur sudah bekerja sampai sore tiba. Sampai tadi ALT P, sampai sore pakai sore tiba. Setelah sholat subuh dia membersihkan rumah, dia membersihkan rumah. Peralatan dapur P, peralatan dapur sampai memasak, sampai memasak. Komanya, agar koma itu bisa terbalik begitu, jangan menggunakan shift koma ala Indonesia, shift yang ini, tetapi menggunakan shift huruf K. Kemudian peralatan dalam masak itu dilakukan tiap hari, itu dilakukan tiap hari. Terkadang juga dia pergi, terkadang juga dia pergi ke pasar, untuk belanja keperluan, untuk belanja keperluan. Oh iya nih, kayaknya kurang. Keperluan sehari-hari. Perabot rumah sehari-hari dan perabot rumah. Ibuku adalah perempuan hebat. Ibuku adalah perempuan hebat. Gitu
Sahabat, kita akan menulis ya arhamar rahimin qasidah ini, kemudian kita tulis dengan rapi. Sekali lagi kita menggunakan tab untuk merapikan, kita atur. Di sini kita akan menggunakan tab kanan untuk meluruskan apa namanya ini, potongan nazam atau sodarnya. Kemudian di sini ada simbol yang akan kita gunakan, kita pakai tengah bisa, tab tengah, center tab untuk meluruskan. Baik, di sini kita pakai tab kanan lagi, kita tulis dulu dengan harokatnya.
Sahabat, kita akan mengatur teks ini agar rapi, agar lurus satu baris dengan baris yang lainnya dengan menggunakan fungsi Shift J untuk memanjangkan huruf. Baik, mulai dari ya Arhamar Rahimin. Kita akan memanjangkan huruf itu dimana huruf yang kita panjangkan adalah yang bisa menyambung dengan huruf sesudahnya atau huruf yang yang tersambung. Jadi kita lihat, kita harus punya perkiraan ancer-ancer yang pas itu di mana. Dan jangan lupa, jangan salah, kita perhatikan harokatnya. Kalau nanti harokatnya itu semakin jauh, berarti peletakan dari kursor kita itu tidak pas. Baik, kita awali ya Arhamar Rahimin, Shift J, kemudian Shift, ya Shiftnya ditekan, kemudian tekan J, kemudian kita tekan panah ke kiri, kita lanjutkan, kita buat sepanjang seperti ini. Baik, yang atas sendiri ini menjadi acuan bagi teks yang ada di bawahnya, sehingga harus sama seperti yang atas. Kemudian baris yang yang selanjutnya ini tidak ada pedomannya, ini sesuai dengan keinginan kita, tetapi jangan lupa atau jangan salah meletakkan kursor. Contoh ini, kalau salah nanti harokatnya akan menjauh dari hurufnya. Kita Ctrl Z atau undo, kita paskan, jangan sampai harokat dengan huruf itu terpisah jauh. Baik, saya kira sampai di sini panjangnya. Kemudian kita lanjutkan yang bawah. Kita lanjutkan yang bawah. Tidak ada pedoman khusus, pakai zauk, pakai perasaan. Kemudian kita lihat yang atas sebagai acuan. Ini salah meletakkan, maaf, sampai betul, jangan sampai salah meletakkan. Kalau salah meletakkan kursor tadi, harokat dengan hurufnya akan berjauhan. Lanjut. Bisa langsung sebelah dulu, nggak apa-apa, tidak ada larangan, terserah kita yang mengatur teksnya. Sekali lagi kita menggunakan Shift J, Shift J. Sahabat, saya sarankan untuk memberi harokat terlebih dahulu sebelum memberi atau memanjangkan huruf, karena ketika kita memanjangkan huruf kita akan terlalu lama untuk memberi harokat, karena kan panjangnya itu Shift J nya itu kan sama dengan kita menambah spasi, sehingga untuk mencapai huruf yang akan diharokati itu terlalu lama. Jadi saran saya diharokati dulu baru dipanjangkan. Baik, kalau kita mau cek lurus apa tidak, nah kita cek di sini. Oh, yang ini kurang dikit. Oke, saya kira sudah hampir sama.
kita lihat yang pas Fadrik ilahi darok itu yang bisa dipanjangkan kan hanya beberapa huruf saja, maka kita maksimalkan yang bisa kita panjangkan untuk bisa mencapai atau menyamakan dengan kalimat atau dengan baris yang atasnya. Ini yang bisa niatnya sampai panjang-panjang begini tidak masalah. Yang hampir kurang ini tambahi lagi. Kita atur dulu, kita klik right to left text direction, kemudian kita buat teksnya menjadi 25, fontnya kita pilih tradisional Arabic, kemudian kita akan menulis dari kitab Matan Al-Ajurumiyah bab yang pertama. Kita tulis dulu ya, Babul Kalam. Aksamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Baik, dari teks ini akan kita kasih makna miring atau makna gandul. Kita tengahkan dulu untuk judulnya, Ctrl E, kemudian yang bawah kita klik Justify agar rapat kanan kiri. Sahabat, ini untuk memberi ruang kita kasih spasi double ya. Bisa kita menggunakan Ctrl 2, itu artinya untuk double. Sebentar, kita setting dulu di sini, kita nolkan untuk afternya. Ini sudah double ya, sudah spasinya sudah double. Selanjutnya kita memberi harokat. Bagi sahabat yang ingin bisa memberi harokat dengan cepat, saya sampaikan lagi bahwasanya di deskripsi ini kita cantumkan link video bagaimana tips memberi harokat dengan cepat ya. Babul Kalam. Al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu. Nah, di sini ada kurang, al-mufidu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun summa harfun. Ja'a lima'nan. Baik, bagaimana membuatnya? Kita akan membuat teks yang miring itu dengan cara atau dengan menggunakan word art. Word art itu ada di menu insert, kemudian di sini ada word art. Kita pilih yang ini.
Baik, kita atur hurufnya menjadi 12. Untuk fontnya menjadi Arabic type setting. Kita kecilkan. Babul kalam. Oh ya, di sini kan kira-kira maknanya utawinya nanti kita menggunakan kode atau simbol mim ya. Mim itu kependekan dari mubtada, disingkat menjadi mim. Utawi iki iku. Utawi iki iku bab nera. Di sini saya sudah mengatur bagaimana membuat pepet ya. Sahabat, bagi yang ingin mengatur ini jangan lupa klik video tentang cara menulis Arab Pegon di Microsoft Word. Jadi ada tanda pepet atau seperti harokat panjang di atas nun, ini adalah settingan tambahan. Nerangaken ini kurang. Nerangaken kalam. Baik, di sini sudah. Selanjutnya kita akan memiringkan. Kita klik di sini, klik teksnya. Kemudian di sini ada tanda yang seperti bulatan berputar itu. Baik, kita klik di sini. Karena ini terlalu panjang, kita pendekkan. Baik, di sini sahabat, bahwasanya untuk teks yang terlalu panjang itu akan akan berpindah ke bawah, seperti halnya kita menulis teks yang Just TV. Teks kemudian diatur dengan Just TV, rapat kanan kiri itu akan menyesuaikan. Baik, di sini diperhatikan atau bisa kita perhatikan iki iku bab nerangaken. Nah, lafadz nerangaken ini kita ingin dia berada di sebelah kirinya atau di bawah tulisan al-kalam. Bagaimana caranya? Nah, nanti berarti kita nulisnya umpamanya satu baris, kita putus di sini iki iku bab nerangaken, nanti kita buat lagi di sebelah kirinya atau di bawah tulisan al-kalam. Baik, begini caranya tadi ya, diputar kemudian disesuaikan. Untuk selanjutnya, saran saya ketika kita nulis teks Arab, ini kan ada tulisan kecil, maka zoom dari layar kita yang di sini sudah 160%, ini kita besarkan biar mempermudah kita. Selanjutnya bagaimana? Kita tinggal memainkan ini. Pada menu home di sebelah kanan ini ada select object. Jadi di sini kita akan mengcopy ya. Kita mengatur satu, kemudian mengcopy dari WhatsApp-nya. Caranya adalah kita klik di sini, kita tekan kontrol, kita klik, kita geser. Seperti halnya kita mengcopy teks biasa itu. Jadi di blok, kemudian tekan kontrol dan mouse-nya dipindah atau digeser tanpa dilepas, itu untuk mengcopy. Baik, untuk selanjutnya kita menghapus tulisan yang ini, yang lebihannya, dan kita hapus yang atas. Baik, di sini sudah tertulis utawi iki iku bab nerangaken kalam. Untuk utawinya bagaimana menulis utawi? Ya tinggal kita copy ini WhatsApp-nya, kita luruskan seperti sedia kala, kemudian kita nulis mim. Kita tulis mim, kita rapikan, kemudian
nanti kita taruh di atasnya tulisan babul kalam. Kita taruh di sini. Utawi iki iku bab nerangaken kalam. Baik, kemudian di sini kita akan memaknai atau memberi makna dari bawah dulu, ya, dari yang tulisan bawah. Biar sekalian, maka kita kopikan saja dulu ini word art-nya dari masing-masing lafal agar nanti lebih cepat dalam bekerja. Kita klik objek, kemudian kita klik word art, kita copy, kita taruh di sini lafal-lafal yang akan diberi makna. Nanti tinggal mereplace atau bahasa yang lain nindes, replace, menindih teksnya. Al-kalamu maknanya adalah al-kalamu utawi kalam. Di sini tinggal kita besarkan lagi ya. Kita zoom lagi biar penglihatan kita pas. Ctrl A. Al-kalamu utawi kalam. Huwa yo kalam. Hiya kalam. Iku al-lafzu, Ctrl A, iku al-lafzu lafaz, al-murakkabu kang disusun, al-mufidu, Ctrl A, al-mufidu kang maedai, kang maedai bil wad'i ke lawan sengojo. Baik, ini untuk yang awal. Ini sudah. Kalau memang kurang rapat, tinggal ditata kembali menatanya. Kalau susah menatanya, kita minta bantuan ini, select, kemudian select objek. Nah, kita sesuaikan. Nah, untuk yang pertama ini kita akan menambah kode-kode dari jabatan nahwunya ya. Al-kalam utawi kalam, huwa ya kalam, iku al-lafdzu lafad. Kita kopikan kode ini. Di sini foto. Oke, kemudian di sini ada khobarnya, terus di sini ada naat. Naat itu biasanya tidak miring, tapi dia tegak. Ctrl A, di sini simbolnya adalah nun. Di sini khobar, simbolnya khobar. Ini mubtada, khobar, naat. Kemudian kita copy untuk lafadz bil al-mufidu. Oke. Selanjutnya ada lafadz wa aqsamuhu salah satun, dan pembagian kalam
Wa aqsamuhu salasatun, jadi kalimah itu ada 3, isim, fi'il, huruf yang mempunyai makna. Ini kita dari bawah dulu ya. Wa aqsamuhu. Nah, kita kasih 3 di sini. Wa aqsamuhu. Aqsamuhu jamak. Kalau ada lafal jamak dalam bahasa pesantren itu dikasih kode jim. Jim adalah jamak, maknanya piro-piro. Nah, ini kita kembali lagi kepada panduan yang kita punya yang tadi, yang kitab ala pesantren tadi. Di sini jimnya. Ketika sulit kita pakai objek ya, select objek biar gampang ngaturnya. Lan itu maknanya wawu dan artinya ya. Kemudian jim untuk memberi makna piro-piro. Kemudian di sini ada wa aqsamuhu lan utawi piro-piro dumdumane atau pembagian kalam piro-piro pembagian ini belum saya atur. Pembagian kalam kita pakai kode angka 4 ya. Pembagian, baik saya atur dulu ya di menu insert simbol. Ini cepat-cepatan ya, nanti sahabat bisa melihat di tutorial untuk membuat background itu sendiri, menulis background. Arabic typesetting, kemudian ini kita pakai yang kaf titik 3 ya untuk membuat huruf G. Kemudian kita klik shortcut G, ALT G. Baik, kita besarkan lagi untuk membuat tulisan pembagian wa aqsamuhu lan utawi pembagiane kalam. Di sini ada rujuk angka 4, nanti kita kasih di atas lafal kalam. Kita kopikan ini di sini, kemudian kita rubah menjadi angka 4 karena ini adalah kembali lagi ke lafal al-kalam. Iku salah satu telu ismun rupane isim, ini badal ya, rupane isim, nanti kita tambahi kode badal lan fi'il summa mongko kari-kari kemudian dalam bahasa
pesantrennya ya. Monggo kari-kari huruf jaa kang teko ki kang teko limaknan maring makna maring makna. Jadi kita tulis sesuai dengan teks Arabnya, lafaz makna. Baik, kita rapikan dulu, nanti kita tambahi kode-kode di atasnya. Kita tambah di sini ada badal. Badal itu ba'dal. Di sini ada utawi, lan utawi piro-piro pembagian kalam. Utawinya kita kopikan dari al-kalam, khobarnya kita kopikan dari sini. Khobar. Ini hurufnya kita rapikan, kita rapatkan dengan tulisannya. Sudah selesai. Babul kalami utawi kiku bab nerangaken kalam. Al kalam utawi kalam huwa hiya kalam iku al-lafzul lafaz al murakkabu kang den susun al mufidu kang maedai bil wad'i kelawan sengaja. Wa aqsamuhu lan utawi piro-piro pembagiane al kalam iku salah satu telu. Rupane ismun isim wa fi'lun lan fi'il summa harfun mongko kari-kari huruf jaa kang teko opo huruf tidak ada kurang. Kita kasih rujukannya dengan angka saja ya biar gampang. Kita kasih angka 6 di sini. Kita kasih angka 6. Jaa kang teko opo huruf limaknan maring makna. Jadi beginilah bagaimana menulis tulisan Arab dengan makna gandul atau makna begon yang dimiringkan. Klik watermark, kemudian kita pilih custom watermark. Di sini ada dua pilihan, no watermark. Jadi ketika ini yang aktif maka tombol-tombol yang ada di sini tidak aktif. Kemudian kita akan membuat teks yang kita kehendaki sesuai keinginan kita. Secara default di sini tertulis asli. Kemudian di sini ada pilihan bahasa. Tentu kita akan membuat tulisan dengan bahasa Arab. Al-babul awal, kita klik Arabic yang kita punya. Kemudian kita klik di sini, kita blok, klik 2 kali, kita tulis al-babul awal. Sahabat, di sini ada font Calibri, ini adalah font tulisan Latin biasa. Di sini untuk font yang disediakan sesuai dengan yang ada di laptop kita masing-masing. Apakah kita mempunyai banyak varian terhadap atau daripada font Arab atau tidak?
Itu tergantung dari isi font pada laptop kita masing-masing. Di sini saya akan membuat atau memilih font Diwani, biasanya diawali M. Nah, ini saya akan memilih MCS Diwani 0 SU normal. 0 SU normal. Auto ini adalah ketika kita klik, kita langsung saja ya, kita apply. Jadi kalau ada apply, ada OK. Apa bedanya apply dengan OK? Kalau ada apply ini kita klik, kita akan bisa melihat hasilnya langsung di sini. Maaf, di sini. Di bawah ini sudah kelihatan. Tetapi kotak ini tidak hilang. Ya, al-bab al-awwal. Untuk melihatnya tentu kita harus mengecilkan ukuran kertas sehingga bisa melihat lebih jelas. Kemudian kita akan membuat watermark berupa gambar. Di sini kita akan membuatnya berupa logo. Kita klik di menu desain lagi, kemudian kita klik watermark. Kita pilih custom watermark. Tadi kita milih teks untuk mengatur teks, sekarang kita milih picture untuk mengatur gambar. Di bawahnya kalau kita milih picture akan nyala atau tampak jelas tulisan select picture. Kita klik select picture. Kita tunggu, di sini ada beberapa icon di mana kita bisa mengambil file kita sesuai dengan gambar yang ada di sini. Tentu kita akan mengambilnya dari laptop kita sendiri. Jadi kita klik yang atas, from a file. Kita klik. Di sini ada logo Universitas Hasyim Asy'ari. Kita klik saja, klik 2 kali. Kemudian kalau apply tadi kotaknya tidak hilang, kalau OK kotaknya hilang. Kita coba apply saja atau OK saja untuk bisa membandingkan dengan yang pertama. OK. Nah, sahabat, di sini gambar atau bayangan dari logo kampus Universitas Hasyim Asy'ari sudah tampil. Di sini kita akan mempelajari fungsi icon drop cap yang sering atau bahkan biasa kita temui pada penulisan jurnal, majalah, surat kabar. Jadi efek perintah ini membuat sebuah karakter tampil lebih besar daripada yang lain dalam sebuah paragraf. Di sini contohnya adalah pada kata atau kalimat kana Umar ibnu Khattab radhiyallahu an rajulan suja'an. Kalimah kana atau kata kana itu lebih besar 3 baris dari lafal atau dari nas, dari teks yang ada di sebelah kirinya. Kemudian ada contoh yang lain. Di sini ada wa dari lanjutan cerita tadi. Karena ini berbeda model, kita potong sehingga kita anggap ini teks yang berbeda. Wa fi ihdal layali, wa di sini hurufnya lebih besar sendiri dari seluruh teks yang ada. Wa fi ihdal layali kharaja Umar yatafaqqadu ahwalal muslimin. Baik, bagaimana cara membuatnya? Sahabat, cara membuatnya adalah di sini kita klik dulu atau kita blok dulu satu kalimat yang akan kita jadikan atau kita kasih efek drop cap. Kita blok lafal kana, kemudian pada menu insert kita cari teks. Di area teks ini ada, jadi kalau
mouse kita arahkan akan muncul tulisan add a drop cap. Kita klik sebelah atau drop down yang ada di sebelah kanannya, kemudian kita pilih yang nomor 2, dropped. Secara otomatis kalimat atau lafal kana itu akan lebih besar daripada nas atau teks yang ada di sebelah kirinya. Kemudian yang kedua, untuk lafaz wa di sini kita blok, kemudian kita pilih lagi. Kalau kita masih di menu insert, kita tinggal menuju ke icon drop cap, kita pilih drop down-nya, panah yang mengarah ke bawah, kita pilih yang model yang ketiga, kita klik. Kita perhatikan bahwasanya lafaz wa di sini adalah lebih besar secara keseluruhan sampai pada baris terakhir. Bagaimana mengatur style pada teks, kemudian mengatur daftar isi secara otomatis untuk teks Arab, dan merubah angka Arab pada daftar isi. Angka yang ada pada daftar isi itu biasanya pada settingan awal otomatisnya itu masih menggunakan angka, bukan angka Arab. Dan bagaimana nanti merubahnya, ikuti terus video ini, jangan di skip. Kita mulai dari di sini. Saya punya file, ini adalah contoh saja. Jadi ada teks yang tidak lengkap, itu karena untuk memudahkan kita. File ini yang kita sampaikan ada 9 halaman. Tentu kalau tugas akhir kita atau proposal, skripsi atau tesis atau disertasi, filenya akan banyak. Tetapi untuk mempermudah, sekali lagi saya tampilkan hanya beberapa halaman. Di sini ini halaman sampul. Kemudian ada muwafaqatul musyrif, ada halaman persetujuan. Di sini ada huruf hamzah. Ini kalau tidak diklik tidak jelas. Ini ada a, kemudian ada ba. Ini kalau lampirannya banyak di depan biasanya tertulis halamannya abajadun, hawazun, dan seterusnya. Di sini ada al-fihris, kita akan membuat daftar isi nanti di sini. Kemudian di sini ada al-babul awal, kemudian ada muqaddimah, muqaddimatul bahas. Lalu di sini ada angka 1 di bawah, ada angka 2. Adapun untuk penyetingan atau pengaturan bagaimana angka itu bisa di bawah pada tiap awal bab, kemudian di sebelah atas sesudah halaman bab, itu kami sudah membuatkan video tentang penomoran ini. Jadi silakan dicari pada playlist channel ini. Lalu ada bab 2 yang halamannya di bawah bab. Kemudian setelahnya itu ada nomor 4. Di sini ada abajadun. Nah, ini adalah item-item besar dari bab. Jadi ada bab, ada subbab. Nah, abajadun, hawazun ini nanti menjadi subbabnya. Kemudian ada sampai bab 3 ya, lampiran ini. Ada a, banyak kosong, jim, dal. Baik. Kemudian ada al-maraji' al-arabiyah. Baik, sahabat, kita mulai dari sini dulu ya. Kita klik al-bab. Apa yang dimaksud dengan stylus ya? Di sini ada stylus. Jadi untuk membuat daftar isi otomatis ada di menu references, kemudian ada di table ini ya. Jadi kalau nanti kita membuat daftar isi itu biasanya adalah dengan kita klik add text, kemudian kalau levelnya pertama itu berarti yang besar ya, kalau 2 itu berarti subbab, level 3 itu adalah bagian dari subbab itu. Nah, ketika kita klik add text, ini akan berubah ya.
Nah, ini berubah sesuai dengan yang ada di sini, yang ada di style ini. Cirinya kalau ini sudah masuk pada references, daftar isi yang nanti ketika kita update adalah masuk itu adalah di sini ada seperti panah ini. Ketika kita klik ini, halaman selanjutnya itu hilang. Ketika kita klik lagi akan muncul. Nah, ini adalah problem ketika kita tidak mengatur style sendiri. Umpamanya ya, di bab 2 ini kita jadikan, karena ini nanti bentuknya di tengah, al-babus tsani di tengah, al-itar an-nadhari juga di tengah, kan kita menjadikannya ia level 1. Nah, kita perhatikan warnanya ini. Nah, bagaimana kita mengatur biar tidak berubah? Baik, kita cancel dulu, kita hilangkan dulu pengaruh dari teks ini, kita don't show in table of content ya, betul. Baik, sahabat, bagaimana caranya? Begini ya, kita klik sekali lagi. Kalau kita klik home, di sini ada style. Kalau kita klik masing-masing ini akan berubah sesuai dengan settingan secara defaultnya. Nah, untuk teks Arab ini akan mengalami mengalami perubahan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah kita membuat style dari teks kita. Baik, untuk membuat style baru kita klik di sini di pojok bawah, kemudian kita klik create a style. Lalu kita tulis pada bagian name, coba kita tulis bab utama. Bab utama, kemudian isi dari style bab utama itu apa? Kita klik modif. Di sini kita pilih hurufnya apa. Tentu kita menggunakan tradisional. Babnya kita menggunakan tetap size-nya 18, kita kasih bold. Kemudian kita klik all script. Nah, ini kita tengahkan, kita pilih tengah. Ini ada contohnya. Kita pilih tengah. Nah, ini yang ini untuk paragrafnya. Ini single, kemudian ini 1,5, yang ini double. Kita pilih 1,5, center, kemudian paragrafnya 1,5. Lalu di sini ada keterangan only in this document. Jadi pengaturan ini, pengaturan style baru ini hanya ada pada file kita ini, style daftar isi otomatis. Kemudian kita klik OK. Baik, jadi ketika kita klik ini ya, kita klik style langsung, di sini sudah menjadi fontnya tradisional Arabic, kemudian size-nya menjadi 18, ada bold. Coba kita praktekkan pada awal dari bab ya. Di sini kita klik langsung. Nah, di sini langsung otomatis. Ketika kita nanti jadikan, kita tambahkan menjadi table references, kita akan masukkan di sini pada level 1. Di sini tidak berubah. Jadi ada tanda bahwasanya ini sudah ada pengaturan references, tetapi tidak berubah seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Baik. Kemudian al-itar an-nadhari kita klik saja langsung. Nah, ini secara otomatis dia akan berada di tengah. Kemudian kita blok references, kita pilihkan level 1. Albab references at level. Selanjutnya ini kita ikutkan bab utama. Lalu di sini ada muwafaqatul musyrif, halaman persetujuan. Kita ikutkan juga, kita atur ini ya, references, kemudian add text level 1. Level 1 ini tadi belum, kita klik add text level 1.
bab 1 sudah, kemudian bab 2 Al-Iqrar An-Nazari, bab 3. Nah, ini kita langsung klik, kemudian kita ikutkan references level 1. Baik, itu tadi untuk membuat style dengan menu klik kiri yang ada di pojok bawah, create a style. Kemudian cara yang kedua, kita akan mengatur subbab ini agar ketika kita kasih references kemudian kita cantumkan untuk menjadi daftar isi otomatis tidak berubah. Bagaimana caranya? Baik, sebelum itu kita coba lagi ya. Kalau kita tidak mengatur stylenya itu references, add text, kita pilih. Nah, di sini warnanya berubah. Ini artinya ada format, bahwasanya ketika kita klik add text itu teksnya berubah warna. Berarti ada model yang beda. Baik, ini kita lepas dulu. Selanjutnya bagaimana caranya? Kita balik lagi ya. Oh ya, di sini al-maraji al-arabiyah ini belum kita atur. Kita klik bab utama biar dia di tengah. Lalu kita klik references add text level 1. Baik. Kita sekarang atur subbabnya dengan style buatan kita sendiri. Bagaimana caranya? Coba kita klik dulu, kita atur dulu secara manual teks ini. Umpamanya ya, di sini kita sudah membuat dia hurufnya 18, kemudian kita membuatnya lebih tebal. Umpamanya kita mau agak memasukkan, lebih masuk sedikit ya, lebih masuk sedikit. Nah, jadi kita atur teksnya dulu, lalu kita klik create a style, kemudian kita buat namanya subbab utama umpamanya ya. Kemudian kita klik OK sajalah ya, kita klik OK. Tadi kan kita klik modif, tapi di sini kita langsung klik OK. Ini untuk membuat subbab baru di sini. Nah, selanjutnya tadi kan ini sudah kita atur manual. Kemudian kita mau memasukkan yang kita lakukan tadi itu pada style subbab. Caranya tinggal klik kanan, lalu di sini update subbab utama. Jadi to match selection. Jadi apa yang diseleksi, apa yang diblok ini formatnya akan masuk pada style subbab utama. Oke, kita klik saja ya biar update. Subbab. Nah, subbab. Ini subbabnya sudah. Ketika kita buat references, kita klik references, add text, kita pilih level 2. Karena tadi level utama itu yang al-babusani. Kemudian level 2-nya itu adalah yang ini subbab. Baik, coba kita praktekkan untuk yang B. Kita letakkan saja kursor di sini, kemudian kita balik ke home, kita pilih subbab. Secara otomatis tulisan atau baris ba tabi'ah amaliyati maharatil kalam itu akan hitam seperti aturan pada style dari ta'rif maharatil kalam. Tinggal kita klik references, kemudian level 2. Baik, dengan cara yang sama kita menyamakan subbab ini stylenya. Langsung saja kita klik, sekalian kita klik add text 2. Bisa dibolak-balik, levelnya kita pilih dulu, kemudian subbabnya kita pilih. Oh, ternyata tidak bisa. Jadi kalau milihnya harus stylenya dulu, lalu references add text level 2. Jadi kalau sudah ada efek dari tadi references add text ini adalah
ketika mouse-nya kita arahkan pada teks itu ada seperti wajik ini ya, segitiga. Kita klik home, subbab, kemudian references, attack level 2. Pada pada bab yang ketiga ini sama ya, tidak ada teksnya, jadi ini berdekatan. Secara berjamaah atau secara langsung kita klik, kita blok, kita tag. Baik, ini sudah teratur ya dari sisi stylenya, kemudian dari sisi references attack-nya. Selanjutnya kita akan masuk pada sini al-fihris. Di sini kita akan membuat daftar isi otomatisnya. Caranya adalah kita klik di bawah tulisan ini judul. Bisa juga judulnya ini nanti ngambil dari kotak yang ada di sini. Kita klik table of contents. Kita pilih yang pertama ya. Nah, baik. Nah, ini jadi sebenarnya ini bisa diganti yang tulisan atas ini. Ini karena kita nggak butuh, kita delete. Kita sudah punya di sini. Sahabat, tulisan yang masuk di sini ini adalah teks-teks yang sudah kita kasih efek ini. Add text di sini, yang ini. Jadi ketika kita pilih model dari tabelnya, dia akan muncul otomatis. Baik. Nah, yang menjadi masalah adalah angkanya ini tidak bisa Arab. Baik, kita rapikan dulu ya agar nyaman untuk dilihat. Kita blok semua, lalu kita klik home, kita klik right to left tag direction agar tag ini menjadi Arab dari kanan ke kiri. Ini fontnya belum tradisional Arabic, kita rubah dulu tradisional Arabic. Standar penulisan karya ilmiah 18. Kita atur paragrafnya biar lebih rapat lagi, kita buat single. Klik kanan paragraf, lalu kita klik single, dan kita hilangkan pada spasi before dan afternya, kita buat 0 ya. Kita klik OK. Ini angkanya masih angka seperti ini. Bagaimana cara untuk merubah menjadi angka Arab? Kita klik lagi, ini posisi masih terblok ya. Kita klik references, atau di sini ada menunya. Klik references, kemudian update table. Nah, ketika muncul ini update table of content, kita pilih yang atas, update page number only. Klik OK, dan alhamdulillah halaman kita sudah angka halaman ini sudah menjadi angka Arab. Bagaimana membuat halaman skripsi bahasa Arab yang berbeda, dalam artian lampiran depan itu terdiri dari A, Ba, Ja, Dun, Hawazun, dan seterusnya, berada di bawah, di tengah. Kemudian pada skripsi inti al-bab al-awwal itu terdiri dari halaman 1 yang ada di tengah, dan seterusnya. Baik, di sini sudah ada contoh dari skripsi tersebut. Kita anggap ini adalah lampiran depannya, walaupun sesungguhnya kalau disamakan dengan lampiran pada proposal itu memang kurang, tetapi kita anggap ini sudah mewakili. Halaman pertama kita tulis halamannya A, kemudian pada daftar isi kita tulis Ba, kemudian selanjutnya ini kita tulis dengan Jim ini kosong ya, kita anggap ini ada teksnya. Terus pada al-bab al-awwal itu ada halaman angka 1, itu ditaruh di sini, di bawah sini. Kemudian setelah halaman 1 pada al-bab al-awwal itu ada angka 2 yang berada di sebelah kiri atas. Kemudian halaman 3 itu ada di sebelah kiri atas. Kenapa ditaruh di sebelah kiri atas? Karena untuk skripsi bahasa Arab tentu akan dijilid berada di sebelah kanan, sehingga
halaman selain pada bab itu ada di sebelah atas kiri. Selanjutnya nanti ada bab kedua. Setiap bab pasti ditaruh di bawah, nanti kita taruh di sini. Kemudian setelahnya ada halaman di sebelah kiri atas. 6 sebelah kiri atas, halaman 6 sebelah kiri atas. Kemudian di sini al-maraji al-arabiyah. Sahabat, contoh di sini hanya terdiri dari 11 halaman. Ada sampul, kemudian lampiran depan itu sebanyak 3 lembar. Lalu pada tiap-tiap bab 1, bab 2, ini hanya mewakili dari beberapa bab yang ada di skripsi atau di sebuah proposal. Masing-masing ada 3. Bab 1 di sini ada 3 halaman, bab 2 ada 3, kemudian langsung al-maraji. Sahabat, kenapa saya menulis tulisan Arab di sini besar-besar ini? Karena nanti dalam proses pembuatan halaman itu lebih mudahnya tampilan layar itu kita buat kecil dan kita hanya memantau letak dari halaman tersebut. Kadangkala kita perlu memastikan, kita zoom agar jelas apakah halaman itu sudah sesuai atau belum. Baik, langsung saja kita mulai. Pada menu layout itu ada menu bricks, kemudian next page. Setiap halaman yang berbeda-beda yang kita sampaikan tadi itu, tentu ini kan nanti menjadi halaman depan kosong, halaman lampiran pertama A, kedua ba, ini kan sama formatnya, A, ba, ja, ini sama. Kemudian pada bab 1, al-bab al-awwal, itu sudah beda. Yang awalnya tadi A, ba, ja, sekarang menjadi angka 1 dan terletak di bawah tengah. Dan berbeda setelah halaman al-bab al-awwal itu nanti berada di sebelah kiri atas. Nah, dari beberapa tempat angka itu yang berbeda-beda, maka kita memerlukan pemisah perintah. Apakah itu? Di sini perlu kita pahami, ada istilahnya, ada perintah yang namanya break, kemudian next page. Secara kasat mata tampilan dalam view print layout ini tidak kelihatan dari perintah tadi itu. Tetapi untuk menampilkan apakah ini sudah ada perintahnya atau belum, kita bisa klik draft view, lalu klik draft. Di sini ada keterangan section break, atau tadi yang kita klik adalah next page. Jadi fungsi ini sangat penting untuk memisah halaman yang berbeda, perintah yang berbeda. Jadi section break atau dari menu layout, kemudian bricks, kemudian next page. Tadi kita sudah klik, tidak perlu diklik lagi. Sahabat, perintah ini bisa kita hapus. Caranya dengan ditaruh di sini, kemudian kita delete. Kalau sudah tidak ada tulisan section break, berarti perintah tadi itu sudah hilang. Baik, itu harus kita mengerti. Bagaimana mengembalikan seperti semula? Kita klik view, kemudian print layout. Selanjutnya, sahabat, untuk mempermudah kita buat menjadi 3, bisa 3, bisa 2. Yang penting di sini sudah saya tulis besar-besar. Ini untuk memudahkan dari ini halaman apa gitu ya. Di sini kita pisah dulu. Sekali lagi dengan layout, kemudian next page. Tentu akan ada kursornya akan seperti terenter satu kali karena efek tadi itu. Kita rapikan dengan delete untuk menaikkan teksnya. Baik, A, ba, ini formatnya sama sampai pada ja. Pada menu ja, pada halaman Jim itu kita break, kemudian next page. Ini sudah turun efek dari section break, kita delete agar naik. Kita klik layout, lalu kita klik break, kemudian next page.
turun, kita delete agar rapi. Lalu halaman 3 safhah salisah ini kan sama dengan 2, berarti ini tidak usah dikasih section breaknya. Halaman 4 ini yang berbeda dengan halaman 3 posisinya atau letaknya. Yang satu di atas kiri, yang albab asani ada di tengah bawah. Kemudian kita kasih section break di sini, layout break, kemudian next page. Kita delete untuk merapikan. Di sini sekali lagi kita kasih break, kemudian next page. Lalu kita rapikan lagi. Untuk 5, 6 ini posisinya sama, ada di sebelah atas kiri. Kemudian al-maraji al-arabiyah ini kan tidak ada halamannya, lampiran daftar pustaka. Ini kita pisah, harus kita kasih section break agar nanti pada halaman daftar pustaka bisa kita atur tanpa halaman. Kita klik next page, kita rapikan. Selanjutnya kita akan memberikan halaman halaman lampiran pada sini, pada halaman muwafaqatul musyrif, halaman persetujuan dengan huruf A hamzah ya. Dimana tempatnya kita klik insert, kemudian page number, kemudian format number. Format number untuk merubah, kita milih angka 1, 2, 3 atau abajadun. Nah, kita memilihnya yang abaja. Jadi kalau kita milih abata itu nanti urut abjadiyah itu abata saja. Nah, kita pilih yang abajadun. Ini angka Arab itu adalah abajadun, hawazun, hatoya, kalama. Kita oke. Oh ya, ini kita klik start at. Angka 1 dimulai dari A. Jadi kalau continue berarti nanti terusan atau lanjutan dari halaman sebelumnya. Kita klik OK. Setelah mengatur formatnya, kita klik ulang page number. Kita klik bottom. Jadi top itu di atas ya, top atas, bottom bawah. Kita klik, kemudian di sini ada menu di tengah atau di pinggir. Kita klik tengah. Nah, ini sudah jadi, sudah muncul. Kita perhatikan, kita zoom. Ini sudah ada A seperti yang ada di safhah ula atau safhah A ya. A. Kemudian di sini ba. Nah, ini kita perhatikan, ini ba. Kemudian di sini jim. Oke. Berarti sudah betul, sudah sukses. Nah, ini yang penting lagi adalah halaman proposal kita itu ada halaman 1. Kita akan menghapusnya. Cara menghapusnya adalah di sini sahabat, ada yang namanya link to previous. Jadi kita klik kursor, kita posisi di sini. Link to previous ketika dia aktif, berarti ini masih ada sangkut pautnya dengan halaman sebelumnya. Padahal kita mau menghapus. Jadi kalau tidak kita matikan link to previousnya, coba ya kita hapus, apa yang terjadi? Nah, halaman sampul ikut hilang. Kita unduh dulu. Bagaimana biar tidak hilang? Kita putus dulu perintah atau sambungan link ini dengan mematikan tombol link to previousnya. Kita klik. Di sini sudah mati. Kemudian tinggal kita pindah kursornya dan kita delete. Nah, di halaman A tidak hilang. Kemudian masih lanjut ba, jim. Baik, selanjutnya ini sudah berhasil, halaman lampiran depan sudah ada. Kita mau memberi halaman pada albab al-awwal. Di sini sudah ada angka 4. Nah, sudah berupa angka, tetapi kita mau angkanya itu 1. Caranya kita klik page number, kemudian kita pilih format page numbers. Di sini yang aktif adalah continue. Jadi ini kenapa halamannya 4? Karena di atasnya itu ada 3 halaman ya. A baja tadi, A bajadun, A baja. Nah, ini yang keempat. Nah, kalau continuous walaupun beda format tetapi urutannya adalah keempat.
kita mulai dari angka 1. Apa namanya ini? Start at. Kita klik 1, oke ya, kita klik oke maksudnya. Nah, di sini sudah berubah menjadi angka 1. Tapi angka satunya bukan angka Arab. Bagaimana merubahnya? Gampang sekali, klik home, kemudian kita pilih right to left text direction. Jadi dari kanan ke kiri itu menunjukkan karakter dari huruf Arab. Kita klik saja dan halamannya sudah menjadi angka 1. Baik, kita cek halaman kedua, safhah ula sudah betul. Di sini safhah 2, safhah saniyah. Dan kita ingin safhah saniyah halaman kedua itu berada di atas. Baik, bagaimana caranya? Kita klik di sini di safhah ini, di apa namanya ini ya, di header ya, di bagian atas ini, di header ini kita klik lagi insert, kemudian kita klik page number, kemudian kita pilih top, kita pilih yang ketiga ini. Nah, lalu kita klik home, kita klik right to left text direction. Di sini sudah muncul angka 2. Kita cek ulang lagi. Ini 1, ini 2. Nah, ternyata di atas sini muncul angka 1 yang di bab satunya. Tadi tidak ada. Kenapa bisa begitu? Karena tadi kita memunculkan angka 2 di atas ini, sehingga yang atas ikut muncul. Untuk menghapusnya, kita klik di angka 2 yang atas ini, atas kiri, kemudian kita klik design untuk mematikan link to previousnya. Kita klik agar mati. Di sini sudah mati. Kita balik lagi ke atas, kita delete. Yang angka 1 yang atas kita delete. Nah, tinggal angka 1 yang ada di bawah. Baik, ini 1, 2. Kemudian di bawah sini ada angka 2. Ini kita hapus karena di atasnya sudah ada angka 2, maka yang bawah tidak butuh. Kita matikan dulu link to previousnya agar ketika kita delete pada halaman 1 al-bab al-awwal itu tidak terhapus. Klik, sudah mati, kita delete. Oke, kita cek ya. Nah, jadi kita cek halaman ini 1 ya, ini safhah ula, kemudian safhah saniyah itu di sini, safhah saniyah, kemudian safhah salisah di sini. Nah, di sini sudah tidak ada, di bawahnya sini. Ya, sudah 3. Pada al-bab as-sani kita akan membuatnya di bawah. Di sini ya. Kita tinggal klik page number, pilih bottom, kemudian klik yang center. Oke, home, kemudian klik center. Selanjutnya kita putus link to previousnya, lalu kita delete halaman yang ada di atasnya. Angka 3 yang ada di halaman 3 tadi kan kita butuh yang atas, tetapi yang di bawah muncul. Kita hapus, sudah terhapus. Ini halaman 4. Di sini kita tidak butuh, sebentar, di safhah 5, safhah 5 ini kita ingin menghapus halaman 4-nya agar di bab yang kedua itu tidak muncul di atas. Kita matikan link to previous. Oke, sudah mati. Kemudian yang ini kita delete. Kita delete. Nah, sebentar. Ini link to previousnya masih nyala, sehingga angka 3 yang ada di atas ini ikut hilang. Oke, kita matikan, kita delete. Kita delete 3, 4, ini safhah 4, 5, 6. Kita cek yang bawah masih ada. Kita delete lagi, kita aktif di sini. Kemudian kita matikan link to previousnya dan kita delete halaman yang ada di bawah. Oke. Dan untuk al-maraji' al-arabiyah tidak menggunakan halaman, kita klik di halaman al-maraji',
kita matikan link to previous, sehingga ketika kita delete halaman atasnya yang ada di atas ini tidak ikut hilang. Kita matikan dulu, kemudian kita delete. Kita cek halaman dari atas sendiri, halaman sampul. Jadi kita cek ya, kita keluar saja, maksudnya kita klik 2 kali agar teks kita jelas. Nah, halaman sampul kosong, tidak ada halamannya. Lampiran pertama muwafaqatul musyrif, itu adalah halaman A, hamzah ini. Kita zoom, A sudah betul. Kemudian yang 2 safhah B, kemudian jim. Al-bab al-awwal itu 1 di bawah, safhah tsaniyah 2 di atas, safhah tsalitsah 3 di atas, kemudian bab baru al-bab as-tsani al-itar an-nazari, safhah rabi'ah di bawah, safhah khamisah di atas kiri, terus yang terakhir safhah sadisah ada di atas kiri, di bawahnya kosong. Al-maraji' kosong. Sahabat, di sini saya mempunyai makalah, di mana makalah ini ada angka yang angka tersebut ukurannya lebih besar dari teks Arabnya. Kita akan merubahnya dengan cara yang cepat, merubahnya dengan bersamaan. Untuk mempermudah, kita perkecil dulu zoomnya agar semuanya kelihatan. Kita klik dan berubah menjadi 2 halaman. Di sini jelas bahwasanya angka ini lebih besar daripada teks Arabnya. Cara yang pertama adalah kita klik replace. Kita hanya ingin memunculkan kotak ini, kotak dialog find and replace. Kita tidak akan mengganti. Kita klik dulu, kita pindah ke find. Selanjutnya kita tekan shift 6, tekan lagi shift 3. Lalu kita klik find in, kemudian klik main dokumen. Kita perhatikan bahwasanya angka-angka yang ada di makalah ini sudah terblok. Kita bisa merubahnya dari sisi warnanya kalau menghendaki. Di sini kita bisa merubahnya dan secara bersamaan akan berubah. Tapi kita tidak ingin merubah warnanya, kita hanya ingin mengganti ukurannya menjadi berimbang antara ukuran teks Arab dengan ukuran angka. Kita klik size-nya atau ukuran dari font, kemudian kita rubah menjadi angka 14. Kita perhatikan angka-angka yang ada pada makalah ini sudah berimbang. Kita pilih angka 14. Baik. Kemudian kita tekan atau kita klik close untuk menghilangkan kotak dialog ini. Dan kita perhatikan angka sudah, ukurannya sudah sama seperti teks Arabnya. Adapun penjelasan pada tutorial ini meliputi yang pertama, install font Times New Arabic. Kemudian kita akan menjelaskan tentang surat keputusan bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait dengan pedoman transliterasi Arab Latin. Kemudian yang ketiga, kita akan memperkenalkan tombol keyboard yang digunakan untuk menambah lambang atau simbol. Yang keempat, nanti kita akan mempraktekkan langsung tentang penambahan lambang atau simbol pada transliterasi Arab Latin. Syarat yang pertama adalah sahabat sudah harus punya font Times New Arabic. Jadi laptop sahabat harus sudah terinstall font Times New Arabic. Bagi yang belum, bagaimana? Baik, bagi yang belum, caranya adalah yang selanjutnya adalah penjelasan singkat tentang surat keputusan bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sahabat, di bawah
deskripsi video ini sudah kami cantumkan link tentang transliterasi Arab Latin yang sudah ditetapkan tadi. Baik, di sini sudah ada tabel yang isinya adalah huruf Arab mulai dari alif sampai ya. Kemudian yang ingin kami jelaskan adalah ada huruf-huruf yang seperti sa, kemudian transliterasinya adalah S dengan tambahan titik di atas. Kemudian ada H dengan transliterasi H dengan tambahan titik di bawah. Untuk keterangan di sini ini salah ketik, yang betul adalah sesuai dengan simbol H dengan titik di bawah. Lalu ada zal, Z titik atas, kemudian ada shot, S titik bawah, dot, D titik bawah, tok, T titik bawah, Z titik bawah, kemudian ain adalah apostrof terbalik, lalu hamzah adalah dengan apostrof. Ini yang akan kita jelaskan bagaimana memunculkan atau menulisnya pada Microsoft Word. Yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana menulis harokat panjang, yaitu berupa transliterasi berupa huruf A dengan garis di atas. Untuk kasroh dengan lambang atau transliterasi I dengan garis di atasnya, kemudian dhamma dengan U di atasnya ada garisnya. Baik, untuk selengkapnya nanti sahabat bisa mempelajarinya sendiri terkait dengan pedoman transliterasi hasil keputusan bersama ini. Baik, selanjutnya sahabat, untuk menampilkan tanda titik atau lambang titik yang ada di atas maupun yang di bawah, atau garis yang ada di huruf A, I atau U, kita hanya menghafal 5 key, 5 tombol ya. Jadi sebelum kita praktekkan, di sini saya sudah menyiapkan untuk tombol titik. Kita mengkombinasikan shift dengan huruf ini, kalau kita kita sebut aja buka kurung ya, buka kurung. Ini untuk huruf yang kapital, ini untuk yang tidak kapital. Jadi sekali lagi, ini yang kapital, sebelah kiri yang kapital, yang sebelah kanan tidak kapital. Ini untuk memunculkan titik di bawah. Baik, kita langsung praktekkan. Umpamanya ya, S titik bawah, shift, buka kurung, kemudian kita geser lagi ke kanan, lalu kita tekan shift, tutup kurung. Nah, ini untuk memunculkan titik di bawah. Selanjutnya untuk tombol atau titik di atas, itu adalah tombol ini. Tombol saya menyebutnya dengan garis miring. Dalam satu tombol itu ada 2 titik ya, untuk kapital dan untuk tidak kapital. Yang kapital menggunakan shift, contohnya kita contohkan ya, shift kemudian garis miring. Nah, kemudian tanpa kita tekan shift, kita tekan garis miring, akan muncul titik di atas. Ini untuk yang tidak kapital. Jadi kita cukup simpel, hanya menghafalkan tombol buka kurung, tutup kurung, dan garis miring. Kita langsung praktekkan. H berarti kan titik bawah, shift, buka kurung, kita geser, shift, tutup kurung. Sekali lagi, shift, buka kurung, kemudian shift, tutup kurung. Untuk yang atas, titik atas berarti shift, garis miring, kita geser, tanpa shift kita tekan garis miring untuk memunculkan titik di atas. Selanjutnya untuk memberikan tanda panjang atau mat ya, kita tinggal tekan shift lebih kecil. Kemudian kalau yang huruf tidak kapital,
shift lebih besar. Kita ulangi, shift lebih kecil, kita geser lagi, shift lebih besar, shift lebih kecil, shift lebih besar. Jadi tombol-tombol ini disesuaikan dengan jenis kapital dan tidak kapitalnya. Langsung kita praktekkan pada tabel berikut. Jadi contoh ini adalah pada huruf-huruf yang memang ada tambahan lambang atau simbol dalam transliterasinya. Baik, di sini sudah ada contoh lafadz sulasa, haqibah, zubab, sholat, sholah, dhaif, kemudian talib, zahara, alaikum, su'ila. Kita transliterasi prakteknya, kita tulis sulasa pakai koma, pakai apa namanya ini, pakai apostrof ya. Kemudian kita memunculkan simbol sa, itu adalah S dengan titik atas. Tadi kita tekan shift dengan ini garis miring, sulasa. Huruf matnya panjangnya adalah dengan menekan shift tombol apa ini namanya lebih besar, karena dia tidak kapital. Sulasa. Baik, kemudian kita lanjutkan haqibah. Shift, buka kurung, i-nya panjang, haqibah. Zubab. Shift, kemudian buka apa lebih besar, sholah, tulisannya salah, shot, simbolnya adalah S titik bawah sama shift, buka kurung, kemudian A nya ada mat topi'inya, dhaif, tulisannya dhaif. Baik, untuk memunculkan apa namanya ini ain, itu adalah ketika kita tekan setelah kosong di depannya, tekan koma, itu akan muncul apostrof terbalik. Jadi kalau memunculkan apostrof terbalik untuk simbol ain, itu adalah yang depan dari kursor itu harus kosong. Kalau ada hurufnya, itu yang muncul adalah apostrof, gantian dari transliterasi ini apa, hamzah ya. Jadi kalau memunculkan ain, dicoba dikosongkan depannya, baru tekan koma, apostrof ini akan muncul apostrof terbalik. Jadi kita tekan spasi dulu, lalu kita munculkan dhaif, yang depan sini kita delete, kita kasih tambahannya dhaif, kemudian talib, kita kasih talib. Zahara, tulisannya zahara, kita tambahi zahara. Baik, alaikum, ini yang saya sampaikan tadi, bahwasanya untuk memunculkan koma terbalik, apostrof terbalik, itu sebelum kursor harus kosong. Coba kita praktekkan. Nah, dia langsung muncul ain, alaikum, berarti sudah betul. Kemudian su'ila, maaf, di sini ada komanya ya, su'ila. Nah, kita perhatikan, sahabat perhatikan bahwasanya koma yang kita tulis pada lafadz su'ila, hamzahnya itu langsung apostrof ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi itu untuk membedakan atau memunculkan bagaimana hamzah dan ain dalam transliterasi.
Sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana mengurutkan daftar pustaka ini menjadi urut, menjadi kecil ke besar. Baik, di sini ada dua referensi, ada dua model referensi. Yang satunya menggunakan huruf Latin, menggunakan alfabet. Yang kedua menggunakan abjadun atau alif, ba, ta, sa, dan seterusnya, huruf hijaiyah. Baik, kita akan mengatur referensi ini menjadi urut alfabet, jadi huruf yang kecil di atas kemudian sampai ke yang besar. Ini sesuai dengan nama yang ada di sini. Di sini nanti B, Belawati, ini mestinya di atas karena diawali B, huruf A tidak ada ya, diawali huruf A tidak ada, akan rapi ke bawah. Baik, di sini nanti ada perbedaan bagaimana mengatur referensi teks Latin dengan teks Arab. Kita mulai dari yang Latin dulu. Caranya adalah kita klik, kita blok dulu ya. Kita blok referensi yang sudah siap ini. Jadi ini tidak urut, J di bawah, mestinya J di tengah-tengah. Nah, karena di sini ada E, ada B. Baiklah, kita klik menu Home. Setelah menu Home, di sini ada icon, ada lambang A, kemudian ada Z. Di sini namanya short. Kita klik saja menu ini atau icon ini. Di sini ada ascending, ada descending. Yang kita pilih adalah yang bagian atas. Ascending ini berarti yang atas, yang kecil di atas, yang bawah, yang besar di bawah. A-nya itu urutan A di atas, Z nanti di bawah. Kalau dipilih yang descending berarti dibalik. Jadi nanti kalau ada referensi yang awalannya Z namanya, dia akan di atas. Kemudian yang A berada di bawah. Jadi kita pilih yang atas, kemudian kita klik OK. Kita perhatikan bahwasannya tadi Belawati ada di tidak nomor 1, sekarang nomor 1. B E E H H J. Baik, ini sudah rapi. Untuk referensi atau daftar pustaka dengan tulisan Latin sudah selesai kita urutkan. Selanjutnya kita cek di sini dulu ya. Untuk teks Arab ini sedikit berbeda. Baik, di sini ada referensi dengan nama Al-Budi, kemudian Ad-Dailami, kemudian Al-Ghalaya ini dan seterusnya. Ini diawali dengan al. Baik, aturan penulisan daftar pustaka sesuai dengan selingkung dari masing-masing perguruan tinggi. Di sini tulisannya dibalik, jadi nama belakang ditaruh depan, kemudian nama depan ditaruh setelah koma. Contohnya seperti ini, Gibran Mas'ud, Mas'ud ya, dibalik, Mas'udnya di depan, nama depannya ditulis setelahnya. Ini dan seterusnya seperti ini. Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fauzan, ini aslinya adalah Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fauzan. Baik, di sini tidak urut ya. Contohnya tadi ini hak mestinya kan di atas. Rock, cek, recharge. Baik, bagaimana caranya? Dengan cara yang sama tentunya. Kita blok dulu semua, lalu kita pergi ke sini. Kalau kita sudah aktifkan Home, ada icon AZ atau perintahnya bernama short. Kita klik. Selanjutnya kita tetap milih ascending, lalu kita klik option. Baik, di sini ada khusus untuk Arab. Ini adalah kita ignore alif lam, jadi mengabaikan alif lam. Ini fungsinya nanti kita jelaskan. Kita klik OK dulu, OK lagi. Baik, saya akan menjelaskan ini. Tadi kita centang ignore alif lam, jadi mengabaikan alif lam. Yang dihitung atau yang dijadikan dasar urutannya adalah ini, alif lamnya diabaikan, berarti huruf ketiga, ba, jim, ha, kho, dal, ro, sin, shin, dot, kemudian po, ain, ghin, fa. Nah, terkadang dosen kita menginginkan huruf yang ada alif lamnya itu di atas semua. Kemudian tentu dengan urutan huruf ketiganya harus urut ya, yang terkecil dari lafadz dari huruf hijaiyah. Berarti ba dulu sebelum kho ya, sebelum ha tadi. Di bawah ada ha, ada dal,
Yang hak tadi enggak ada ya yang hak. Tadi hak kelihatan sebentar. Ini Al Hasan, baik Al Hasan. Baik, kita ulangi lagi, kita urutkan yang ada alnya ada di atas semua. Nah, baik, kita ulangi lagi perintahnya. Klik AZ, kemudian option, kemudian kita pilih ignore alif lam, mengabaikan alif lam. Klik OK lagi. Dan kita perhatikan sahabat, di sini ada sudah rapi alif lam ba, alif lam ha, alif lam kho. Jadi yang terhitung ba, ha, kho, dal, sin, shin, rin, fa, nun. Jadi ini tidak berantakan, alif yang ada alif lamnya di atas semua. Kemudian huruf yang ketiga ini yang dijadikan dasar di atasnya. Lalu jim ini, karena tadi yang atas itu diawali alif ya, maka setelah alif lam itu jimnya berada di bawahnya. Sampaikan berulang-ulang, karena ketika nanti kita sudah selesai kemudian kalian ingin merubah ke font yang lain, itu biasanya tidak bisa sempurna, tidak bisa sama. Karena apa? Karena simbol yang dimiliki file Times New Roman belum tentu dimiliki oleh font yang lain. Contohnya adalah tradisional Arial. Di sini kita sudah masuk pada Microsoft Word. Kita akan menulis ayat surat Baqarah ini 1 sampai 5. Kemudian nanti kita akan menulis ayat potongan ayat dari surat An-Nisa. Di sini ada mukhtalan fakhura alladzina yabkhuluna. Di lafaz alladzina ini adalah nanti ada ketika ayat ini disambung bacanya akan berbunyi mukhtalan fakhuranil ladzina yabkhuluna. Bagaimana menulis nun kecil atau nun iwat dari tanwin yang sebelumnya. Baik, kita di sini sudah ada gambar. Di sini saya tampilkan ayatnya untuk mempermudah dalam praktek. Untuk itu kita akan men-split teks, men-split workbook ini atau halaman kerja ini menjadi 2. Yang pertama nanti kita ini taruh yang atas, yang kedua ini lembar kerja kita akan kita tulis di bawahnya. Dan agar lebih lebar lagi kita minimalkan ini agar tidak tampil dan mempermudah bagi kita. Baik, di sini kita akan menulis suratul Baqarah ayat 1 sampai 5 dan bismillahnya juga. Tapi perlu diingat bahwasanya kita hari ini atau praktek kali ini kita menggunakan font Times New Roman, kemudian ukurannya 22. Ini perlu diperhatikan bahwasanya nanti kita akan mengkombinasi antara huruf harokat dan simbol. Jadi penulisan ayat dan simbol sakta ini tidak pada menu atau pada keyboard ini tidak tersedia. Tersedianya adalah pada simbol. Ikuti sampai akhir agar bisa dipahami secara lengkap. Baik, kita tulis dulu ayatnya. Untuk menulis ayatnya ini saya sarankan atau biasanya saya mensarankan pada para mahasiswa untuk menulis teksnya dulu, kemudian kita mengharokati. Ketika kita tulis teks, biasanya kita mengkoreksinya saat memberi harokat. Baik, kita tulis ya, ayatnya. Di sini kita menggunakan Arabic tipe 101. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alif lam mim. Sementara kita tulis teks apa adanya, nanti sambil kita tambah-tambah di belakang untuk mempermudah kita. Kita bola, ini kita kasih tambahan la raibah. Hudan lil
muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Ini sholat kita pakai sesuai dengan teks yang ada di Al-Quran ya, yang ada di gambar itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, kita lanjutkan ya. Wama unzila min qablika wama unzila min qablika wa fil akhiratihum yuqinun. Jadi nanti kalau kalian melihat kekurangan dalam penulisan teks ini, kita akan menambahkan saat kita memberi harokat. Shift G ini untuk menambah ini ya, menambah panjang. Kemudian hamzah ulaika ala wajan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, sekali lagi kita sampaikan bahwasanya kita menggunakan fontnya adalah Times New Roman. Kenapa ini kita sampaikan berulang-ulang? Karena ketika nanti kita sudah selesai, kemudian kalian ingin merubah ke font yang lain, itu biasanya tidak bisa sempurna, tidak bisa sama. Karena apa? Karena simbol yang dimiliki file Times New Roman belum tentu dimiliki oleh font yang lain. Contohnya adalah tradisional Arabic. Itu nanti di beberapa simbol dia tidak akan bisa sama atau tidak bisa sesuai dengan saat kita buat kali ini. Baik, kita kasih harokat ya. Untuk yang gambar ini kita besarkan agar lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan di sini ada hamzah atau alif yang di atasnya ada shad, ini menunjukkan hamzah wasal, hamzah wasal, hamzah wasal. Kemudian ada alif lam mim, ada harokat panjang, kemudian ada bulatan tanda ayat. Nanti kita kasih ayatnya ya, walaupun penanya tidak ingin memberi angka ayat. Kemudian di sana nanti ada ini simbol al-kitabu, tanda matobi. Kemudian ada ini la raiba, ini sakta, dan seterusnya. Baik, caranya adalah ini ya, ini masih sembunyi ya. Jadi ini kita hilangkan, klik kanan, kemudian baik. Pada menu ini, menu yang ada di atas, kita klik insert, kemudian kita klik simbol, kemudian kita klik more symbols. Pada fontnya kita pastikan dia fontnya adalah Times New Roman. Nah, ini sudah Times New Roman. Di bagian sini akan banyak sekali pilihan dari pendukung simbol dari Times New Roman. Kita membutuhkan Arabic ya, tapi kita klik yang di sini, yang Arabic. Jadi intinya nanti ketika simbol yang ada di sini ya semuanya itu akan support pada file Times New Roman, walaupun pada bagian ini bisa jadi tidak Arabic ya, tapi akan support. Baik, kita tulis dulu Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tampilkan simbolnya di sini, tapi kita menulis harokatnya pada teks kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hamzahnya kita ganti dengan hamzah wasol. Di sini kita cari hamzah wasol, hamzah yang ada shotnya. Nah, di sini bisa kita klik 2 kali dengan cepat,
klik-klik gitu ya. Nah, dia akan berubah menjadi hamzah wasal. Jadi hamzah yang lama tadi tertindas atau tertimpa. Nah, kemudian alif lam mim, lamnya ini ada harokat panjang sekali. Kita cari di bagian sini ya, klik 2 kali. Nah, kemudian kita geser, klik 2 kali. Untuk menggesernya ini karena kita mengaktifkan simbol, maka kita harus apa ya, kliknya kadang di kotak simbolnya, kemudian kalau kita butuh di teksnya kita harus klik ulang. Kemudian kita kasih di sini spasi, lalu kita cari kotaknya. Nah, ini kita ketemu kotaknya ini, kita klik saja 2 kali di sini. Nah, saya ini akan menambahkan angka di dalam sini, di dalam pembatas ini. Caranya adalah kita letakkan ini angkanya ini. Oh, enggak. Ini enggak bisa masuk, mungkin letaknya kurang pas. Kita letakkan di sini. Sebentar. Kita taruh di sebelahnya sini ya. Kemudian kita klik angka 1. Nah, dia akan masuk di dalamnya. Kita lanjutkan. Zalikal. Jadi kalau hamzahnya hamzah wasal, zalikal. Ini tadi kita, ini yang panjangnya di sini ya. Dia itu butuh harokat tegak dan panjang. Harokat tegak dan panjang kita bisa mencarinya. Harokat tegak. Nah ini karena kecil ya, kita agak kesulitan, tidak bisa dibesarkan. Ketika dibesarkan hanya besar ininya, besar kolom dari simbolnya, tapi di dalamnya itu tidak bisa besar. Kita cari yang harokat tegak. Mana tadi? Kita harus tetap bersabar ya. Harokat tegak, ini. Kemudian harokat panjang. Mana tadi harokat panjang? Nah, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina. Nah, di bagian la raiba ini ada ini ya, sakta. Di bagian sini kita letakkan mepet di huruf ba-nya saja. Kita scroll ke atas. Kita cari saktanya. Simbol sakta ini kita menemukannya di ini ya, di subset habrio. Bagian sini tadi ketemu sakta. Bukan yang ini tapi di atasnya. Nah, yang ini, yang atas ini. Hudan fihi. Klik 2 kali. Nah, kemudian mungkin kalian bertanya, kenapa tidak yang di bawah sini, yang di sini? Ini ketika kita klik, dia posisinya di tengah. Jadi tidak bisa di atas dari huruf yang kita kehendaki. Jadi kita memilih yang ada di atas. Selanjutnya kita klik lagi di sini. Kita klik ininya 2 kali dengan cepat. Kemudian kita kasih angka 2-nya. Angka 2, mana angka 2 ini? Ini. Kemudian alladzina, kita lanjutkan ya. Alladzina yu'minuna alladzina yu'minuna, alifnya pakai alif yang ada shotnya tadi. Kita klik ini, kita unduh, kita klik ini tadi ya. Oh, kok nggak sama? Ini kita klik ini. Bil ghaibi
wa yu wa yuqimunas sholata. Di sini ada harokat tegaknya sesuai dengan tulisan atau Rasm Utsmani. Sholata wa mimma razaqnahum, kita kasih harokat tegak, nahum yunfikuna. Kemudian kita munculkan pembatas ayat lagi. Ini kita pisah, kita taruh pas di sini ya, di antara atau di mepet dengan letaknya. Kita kasih ayatnya, kemudian kita tambahi lagi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna. Kita lihat mana yang butuh simbol walladzina yu'minuna bima, walladzina yu'minuna bima. Nah, di sini butuh alif plus. Nah, ini biasanya kita langsung bisa menggunakan ini ya, shift n. Nah, bima unzila ilaika wa ma unzila, shift n, min qablika wa bil akhirati. Ini ada alif atau hamzah wasal, bil akhirati akhiratihum yuqinun. Kemudian di bagian sini kita kasih lagi batasan ayat, lalu kita kasih angka 4, kemudian ulaika, kita scroll ini dulu. Ulaika ini ayat yang terakhir dari teks yang kita tulis. Ulaika ada panjang, kemudian ada panjang sekali. Ulaika ala, di sini kita kasih panjang, harokat tegak, ala hudan. Mirrabbihim, ini kalau dikasih sudah sesuai dengan teksnya, nanti kita cek ulang ya. Mirrabbihim, rabbihim wa ulaika, ini tadi. Kemudian harakat tegaknya wa ulaika humul muflihuna. Kemudian kita kasih tambah batasan ayat, kita tulis, kita ketik angka 5. Baik, kita cek ulang ya. Kita cek ulang. Ini kita kecilkan biar bisa pandai. Ini tidak bisa, ini kita cancel aja. Kita lihat, kita cek dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika menuliskan sering kita keliru, tapi kita bisa mengkoreksinya ketika sudah di akhir. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, kemudian dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi pertanyaan pertama tadi membuat batasan, ini sudah terjawab. Kemudian walaupun si penanya tidak menginginkan ada angka ayatnya, ini sudah terjawab. Kemudian membuat sakta, ini sudah terjawab juga. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah,
di sini pada posisi min rabbihim ini ada ini ya, short lam. Ini kalau kita mau ngasih bisa simbol lagi, more simbol, kemudian kita cari yang tanda baca short lam. Kita cari short lam ini. Nah, kita kasih di sini. Sudah bisa. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wasilatuna, media berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.